Oke, baik. Maaf tadi tidak dibukain mic-nya. Ya. Sekarang apakah sudah terdengar, Bapak Ibu semua, Ibu Aisyah? Jelas Ya, Ibu. Bu Aisyah. Sekarang yang nggak Jelas. dibukain sekarang Bu Aisyah. Oke, baik. Sepertinya sudah ya. Oke, baik. Saya mulai izin Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. eh yang terhormat, pertama-tama tentunya ya Dr. Prima Yasofin, MKM sebagai Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI, kemudian Dr. Dirga Sakti Rambe, tetap narasumbernya ya Bu Aisyah ya, Insya Allah ya, Dr. Dirga Sakti Rambe. Wah panjang ini dok, ininya ya gelarnya ya sebagai vaksinolog dan internis ya. Terima kasih. Kemudian Dr. Agustin Kusmayati MSc PhD. Ini sudah kita tahu semuanya. Beliau juga sekarang di Konsil, sebelumnya juga Sekjen PP Yakmi. Kemudian tentunya juga perwakilan dari PT Pfizer Indonesia yang kali ini memang sebagai pihak ya yang bertindak sebagai sponsor untuk penyelenggaraan webinar series pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa tentunya karena atas rahmat dan karunia dari Allah kita bisa berkumpul bersama di pagi yang cukup cerah kalau di Depok nih Bu Aisyah dan Bapak Ibu ya. Saya Feti Yulianti sebagai Wakil Sekjen PP Yakmi dalam hal ini mewakili Pak Dedi Supratman sebagai Ketua Umum PP Yakmi yang berhalangan hadir untuk hari ini ya. Diminta untuk memberikan sedikit sambutan dan juga membuka acara webinar kita pada hari ini. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Aisyah, Ibu moderator kita, bahwa webinar series ini adalah bagian dari Pekan Imunisasi Dunia sebenarnya Bu Aisyah ya, 24 sampai 30 April 2025. Yang di global itu mengusung tema kalau tidak salah Immunization for All is Humanly Possible. Ya, jadi untuk PP Yakmi, kalau tidak salah juga nih, mengusung tema sehat sepanjang hayat, imunisasi untuk semua tahap kehidupan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, yakni Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia memang punya beberapa misi, misalnya yakni untuk anggota, yakni untuk masyarakat, yakni untuk bangsa dan negara, untuk komunitas. Nah, penyelenggaraan webinar kali ini adalah bagian dari dedikasi yakni sebagai wadah berkumpulnya para ahli kesehatan masyarakat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat ya untuk bangsa kita yang kita cintai ini. Dan kita tahu bahwa imunisasi itu adalah hal yang sangat penting karena dia tidak hanya melindungi kesehatan individu saja ya, tapi juga melindungi suatu populasi yang cukup besar ya. Jadi urgensi dari program imunisasi nasional sudah tidak perlu kita ragukan atau kita debatkan lagi begitu ya. Jadi sebenarnya ada tiga kegiatan ya, kegiatan edukatif selama Pekan Imunisasi Dunia ini. Bentuk kolaborasi yakni dengan berbagai pihak, tentunya dengan Kementerian Kesehatan RI sebagai pembuat kebijakan ya dan regulasi, kemudian dalam hal ini juga dengan swasta ya, PT Pfizer Indonesia yang juga kami paham terpanggil ya untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan mendukung program imunisasi ini, juga dengan berbagai pihak lainnya. Kegiatan pertama hari ini, pagi ini, webinar series pertama dengan tema imunisasi pada ibu hamil dan anak sebagai langkah pencegahan penyakit. Yang kedua, ada webinar series lagi dengan tema imunisasi pada populasi dewasa, dan juga ada media event kalau tidak salah ya. Ini Bu Ajeng dan Bu Loveria kayaknya nih, terutama yang jadi panitia utama ya untuk kegiatan ini dan teman-teman yang lain ya. Harapannya tentunya dengan rangkaian kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, begitu Bapak Ibu. Jadi bukan merupakan suatu hit and run program gitu ya, namun bisa terus berkolaborasi. Misalnya seperti menghasilkan rekomendasi kebijakan kah, atau program kolaborasi ini bisa menjadi program yang jangka panjang ya, program terkait imunisasi ini ya, antara YAKMI, Kemenkes, pihak swasta, PT Pfizer, silakan jika ingin juga mensupport multi-year program gitu ya, Bu Love ya, untuk kegiatan terkait program imunisasi sangat disambut ya oleh YAKMI dan tentunya juga oleh Kemenkes. Kemudian
Harapannya juga bisa berkolaborasi dengan berbagai komunitas atau ormas, media, dan pihak-pihak yang lainnya ya. Semoga semua yang kita upayakan ini, khususnya dalam hal yang terkait dengan program imunisasi, dapat memberikan manfaat banyak untuk kesehatan masyarakat di negeri yang kita cintai ini. Ya. Bapak Ibu, izinkan ya, saya membuka webinar series pagi ini ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar series pagi ini dengan resmi dibuka. Sekali lagi terima kasih untuk berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan webinar ini. Insya Allah tidak ada upaya atau ikhtiar kita yang akan sia-sia. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Saya tutup izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Aisyah. Izin masih di mute, Bu Aisyah. Baik, terima kasih Ibu Feti atas sambutannya dan juga penjelasan tadi bahwa kegiatan ini adalah merupakan bagian ya, jadi merupakan serangkaian kegiatan lainnya ya. Jadi hari ini, besok, dan nanti tanggal 29 kalau nggak salah juga masih ada kegiatan dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia yang merupakan kerjasama antara Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dengan PT Pfizer. Gitu ya. Baik, kita lanjut saja langsung ya ke materi yang pertama, yaitu dari Ibu Dr. Prima Yosefin MKM, yaitu saat ini menjadi Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan eh, topik atau judul dari makalahnya atau materinya hari ini adalah tentang perkembangan dan strategi program imunisasi nasional pada anak. Ya, jadi nanti Ibu Prima, Dokter Prima akan memberikan materi tentang imunisasi pada anak, sedangkan nanti materi yang kedua akan disampaikan oleh Dokter Dirga itu berkaitan dengan imunisasi pada ibu hamil ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan menyimak dengan sebaik-baiknya karena nanti akan ada kuis ya di akhir presentasi dari tiga narasumber kita. Saya persilahkan kepada Dokter Prima. Apakah sudah Oke, bergabung? Sudah, iya baik. Waktunya baik, 20 makasih. menit, Dokter, lebih Ya, kurang 2 menit. baik, Bu Aisyah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu semua, salam sehat buat kita. Sesuai dengan judul ini ya yang diberikan ke kami, maka saya akan menyampaikan perkembangan dan strategi program imunisasi nasional pada anak. Nah, eh, slide. Nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, mulai dari pencapaian program imunisasi nasional kita. Nanti kita lihat ya sejarahnya seperti apa sih program imunisasi di Indonesia ini, termasuk tentunya nanti vaksin baru yang dalam 2 tahun terakhir ini kita masukkan dalam program imunisasi kita. Kemudian apa tantangannya, lalu strategi ke depannya, dan tentu kami tutup nanti dengan kesimpulan. Yuk, slide. Nah, kalau kita lihat terus slide, sejarah dari imunisasi di Indonesia memang sudah cukup lama ya Bapak Ibu, maka memang disampaikan program imunisasi itu salah satu program tertua gitu di pembangunan kesehatan di negara kita. Kita mulai sejak tahun 1956 dengan pemberian vaksin cacar air atau smallpox. Dan ini merupakan bukti sejarah yang sangat kredibel gitu ya bahwa imunisasi itu memang sangat bermanfaat. Dengan imunisasi kita berhasil ya bersama-sama dengan seluruh negara di dunia ini berhasil mengeradikasi. Jadi nggak ada lagi tuh penyakit cacar yang mukanya bopeng-bopeng gitu ya. Itu tahun 74 sudah berhasil dimusnahkan dari muka bumi, tetapi imunisasinya baru di stop di tahun 80. Lalu tahun 73 kita memberikan imunisasi BCG, kemudian 74 dengan tetanus toksoid, lalu 76 dengan imunisasi difteri pertusis tetanus DPT. Dan di tahun 77 mulai diluncurkan program pengembangan imunisasi atau kalau bahasa kerennya Expanded Program Immunization gitu ya, EPI. Walaupun di dunia sebetulnya secara dunia itu sudah mulai dari tahun 74, tapi di negara kita tahun 77. Kemudian tahun 80 kita berikan vaksin polio masuk dalam program kita, 82 campak. Kemudian di tahun 90 Indonesia berhasil mencapai UCI tingkat
tingkat nasional, Universal Child Immunization tingkat nasional, di mana capaian campak kita minimal adalah 80% dan capaian DPT 3 kita di tahun 90 itu sudah 90% minimal. Jadi capaian yang udah cukup luar biasa sebetulnya di tahun 90. Cuman ingat waktu itu eranya masih sentralistik ya. Ternyata ini jadi lebih gampang gitu loh untuk membuat program itu bisa meraih apa nama tujuannya, targetnya. Tahun 77 kita memasukkan hepatitis B dalam program kita. Tahun 2004 karena kita lihat hepatitis B dengan DPT ini kok cakupannya jomplang gitu ya. DPT itu selalu lebih tinggi dari hepatitis B padahal sasarannya sama. Maka kami mengintroduksi vaksin combo. Waktu itu kita bilangnya combo, DPT digabung dengan HB. Itu tahun 2004, stepwise di tahun 2007 baru secara nationwide. Kemudian 2013 kita mengintro HIP, Hemophilus influenza tipe B ke dalam program, tetapi bentuknya nggak sendiri. Dia dimasukkan ke dalam vaksin combo tadi disatukan. Jadi kita kenal dengan nama istilah pentavalent vaksin. Itu mulai di 2013, phasing juga 2014 baru nationwide. Ini yang kita berikan sampai 2014 dan terus kita berikan sebagai tradisional vaksin kita dan tidak perlu ragu karena vaksin yang kita pakai dalam program imunisasi kita adalah vaksin yang aman dan efektif karena sudah memiliki izin edar semuanya dari Badan POM. Slide. Nah, kalau kita lihat dasar hukumnya, tentu kalau semua program itu harus ada dasar hukumnya supaya melindungi nakes-nakes teman-teman yang melakukan layanan ini di tempat layanan. Dan untuk imunisasi ini dasar hukumnya cukup jelas mulai dari Undang-Undang Dasar sampai yang terakhir yang perlu kami sampaikan adalah di Undang-Undang Kesehatan kita tahun 2023 yang lalu. Dalam Undang-Undang Kesehatan di pasal 44 jelas sekali tertuang bahwa imunisasi itu hak semua bayi dan anak. Jadi artinya semua bayi dan anak yang ada di Republik ini itu sebetulnya kalau mereka boleh protes gitu ya, kalau nggak diberikan imunisasi itu udah rame tuh bawa pamflet gitu ya, berikan hak kami gitu kan. Nah, kalau ada hak tentu ada kewajiban. Pihak mana nih yang harus berwajib untuk memberikan hak itu? Maka di ayat 3-nya di pasal 44 itu disampaikan bahwa mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, baik pusat maupun daerah itu harus mendukung. Harus mendukung bunyinya seperti itu, tapi itu konotasi lainnya adalah kewajibannya gitu ya. Berkewajiban untuk memberikan imunisasi bayi dan anak. Nah, bagaimana dengan kelompok umur yang lain? Jadi, imunisasi selain hak untuk bayi dan anak, imunisasi ini juga merupakan intervensi dalam penanggulangan penyakit menular. Jadi, kalau sudah lengkap imunisasi sampai anak, tetapi tiba-tiba ada outbreak, ada penanggulangan penyakit menular gitu ya, ada wabah yang terjadi, maka kalau wabah ini memang masuk dalam penyakit yang sudah ada imunisasinya, maka imunisasi menjadi bagian dari penanggulangan wabah itu. Ya, pemberian kekebalan. Tentu kelompok umur mana yang harus diberikan untuk menanggulangi wabah itu, dia juga harus mendapatkan imunisasi agar dia terlindung dari KLB itu tertuang juga di dalam Undang-Undang Kesehatan di pasal 86 dan di pasal 89. Slide, jadi dasar hukum kita cukup kuat. Slide. Nah, selain itu, saat ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memang sedang melakukan percepatan transformasi dalam bidang pembangunan kesehatan. Ada 6 pilar transformasi, salah satunya pilar layanan primer, di mana di sini disampaikan bahwa imunisasi itu harus dikembangkan. Harus ada penambahan antigennya minimal 14 antigen, sehingga kita diminta untuk memperluas capaian sehingga tadi penambahan antigen itu juga dirasakan di seluruh Indonesia. Nah, berdasarkan ini slide, maka sebetulnya ini sudah mulai kita lakukan sejak tahun 2016 ya. Jadi 2016 kita mulai menambah beberapa antigen kita. Yang pertama adalah kita menambah HPV, Human Papilloma Virus vaksin itu kita tambahkan itu sudah mulai berproses dari tahun 2016 kita intro. Begitu juga PCV untuk pneumococcus conjugated vaccine kita intro mulai dari tahun 2016. Ini by phase, pelan-pelan gitu ya.
karena belum transformasi gitu. Kemudian di 2017 kita juga menambahkan rubella yang tadinya kita hanya memberikan campak, kemudian kita menambahkan rubella dengan mengintegrasikannya ke dalam vaksin campak. Jadi satu kali pemberian vaksin itu bersamaan campak dan rubella mulai tahun 2017, kemudian 2018 juga kita lanjutkan. Selain itu, polio yang sudah kita berikan secara tetes, karena kita sudah dapat sertifikat bebas polio, dan negara ingin mencapai target global eradikasi polio sebagai penyakit kedua setelah cacar yang rencananya akan dimusnahkan dari muka bumi, maka pemberian vaksin dengan memakai vaksin yang hidup pada tetes polio itu pelan-pelan harus dikurangi. Nah, gantinya apa? Gantinya adalah memberikan vaksin yang dimatikan lewat suntikan polio, namanya inactivated polio vaccine atau IPV. Ini mulai kita berikan secara nationwide di tahun 2017. Kemudian selain itu di daerah-daerah yang endemis terhadap Japanese encephalitis, kita juga memberikan imunisasi JE. Japanese encephalitis itu kita mulai 2018 di Provinsi Bali. Lalu di tahun 2022 setelah ada tadi transformasi, maka kami mempercepat untuk nationwide dari eh, si PCV dan HPV gitu ya, dan rotavirus. Jadi rotavirus mulai kita masukkan di 2022, lalu si PCV kita langsung nationwide kan secara nasional semua di tahun 2022, dan di tahun depannya di tahun 2023 HPV dan rotavirus itu kita nationwide. Begitu juga kita tambahkan dengan pemberian inactivated polio vaksin yang dosis kedua itu mulai bertahap di 2022 dan nationwide-nya di 2023. Selain itu JE kita perluas. Kita tambahkan Provinsi Kalbar yang juga endemis JE di tahun 2023, dan tahun lalu 2024 kita tambahkan Provinsi DIY untuk JE karena mereka juga endemis. Lalu selain itu eh, setelah COVID selesai, maka COVID pun kita masukkan dalam program imunisasi rutin kita, tetapi untuk segmen atau sasaran tertentu nanti ada di slide berikutnya, itu kita masukkan mulai tahun 2024. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, latar belakang untuk apa kita berikan PCV, HPV, rotavirus, IPV, dan JE, kepentingannya ada di sebelah kanan slide ini, dan saya yakin teman-teman pasti sudah hafal. Sehingga dengan bertambahnya antigen yang kita berikan, maka ada sejumlah 15 penyakit gitu ya, yang saat ini bisa kita cegah melalui pemberian imunisasi dalam program imunisasi nasional kita. Jadi sudah lumayan luas gitu ya program imunisasi nasional kita saat ini. Slide. Nah, oleh karena itu jadwal dari atau schedule dari pemberian imunisasi kita secara rutin adalah seperti ini. Jadi yang untuk bayi dan anak kita mulai sejak mulai baru lahir 24 jam pertama kehidupannya, karena kita adalah negara yang endemis untuk hepatitis B, maka untuk mencegah transmisi hepatitis B dari ibu ke anak, kita harus memberikan imunisasi hepatitis B dalam 24 jam pertama kehidupannya. Lalu dilanjutkan ketika dia 1 bulan dengan BCG dan OPV, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat jadwal ini sampai ketika anak itu menginjak umur 1,5 tahun, ya 18 bulan. Setelah itu, perlu kami ingatkan bahwa imunisasi pada anak belum berhenti, belum cukup, belum stop. Ada beberapa antigen yang memang harus dibooster kembali agar imunitas atau daya lindungnya itu tetap tinggi, tetap optimal untuk mencegah anak dari penyakit itu tadi. Apa aja itu? Di kelas 1 anak kembali diberikan campak rubella dan difteri tetanus. Di kelas 2 anak kembali diberikan imunisasi tetanus difteri. Kelas 5 kita juga kembali memberikan anak dengan imunisasi tetanus difteri gitu ya. Dan khusus untuk anak perempuan di kelas 5 kita berikan dia imunisasi human papilloma virus, yaitu imunisasi untuk mencegah kanker leher rahim. Dan sudah sampai di situ, kalau anak-anak kita lengkap nih ya Bapak Ibu teman-teman semua peserta webinar, dari mulai dia baru lahir sampai nanti kelas 5 SD lengkap semua imunisasinya, maka tentu anak-anak ini siap nih untuk jadi anak-anak yang tangguh, yang cerdas tentunya. Nah, khusus untuk perempuan, ketika dia menginjak usia subur,
kembali nanti akan dilakukan screening untuk memastikan bahwa imunisasi atau kekebalan dia terhadap tetanusnya itu udah cukup optimal. Kalau sudah lengkap status imunisasinya sampai T5, maka ibu hamil ataupun wanita usia subur tidak perlu lagi diberikan tambahan imunisasi TD atau tetanus ya. Tetapi kalau dia belum lengkap, mungkin bolong-bolong waktu bayi atau bolong waktu dia sekolah, maka perempuan atau wanita ini bisa dilengkapi imunisasinya, tetanusnya sampai dia statusnya T5. Nah, untuk COVID pada kesempatan ini kami mau ingatkan bahwa COVID di program itu kita berikan hanya pada remaja dan dewasa yang memang mengalami, kalau remaja dia obesitas berat, atau kalau dewasa yang memiliki komorbid gitu ya. Itu dan untuk lansia, kalau lansia 60 tahun ke atas dia tidak memandang apakah lansianya sehat atau komorbid, semua lansia sebenarnya harus mendapatkan imunisasi COVID secara rutin sekali dalam setahun. Nah, itu dia jadwal imunisasi kita. Slide. Nah, bagaimana capaian kita saat ini gitu ya? Kami coba menampilkan cakupan imunisasi anak kita, bayi dan anak itu ya, IDL, IBL. Dalam 3 tahun terakhir ternyata keadaannya nggak baik-baik saja. 2022 begitu selesai COVID, kita kejar ya cakupan kita cukup tinggi, bagus banget gitu ya. Imunisasi bayi dasarnya 9, hampir 100%, imunisasi badutanya di atas 95%, 97% lebih gitu ya. Tapi tahun 2023 kita turun, 2024 kembali turun gitu ya, naik sedikit untuk yang baduta, tetapi sedikit sekali lah gitu ya, 1% aja. Ini tentu menjadi perhatian buat kita semua, apalagi dalam pekan imunisasi dunia ini. Menjadi tanggung jawab kita bersama tentu bagaimana ya caranya kita bisa menaikkan lagi capaian ini agar anak-anak kita terlindung. Jadi kalau kita lihat daerah, maka kita punya 13 provinsi nih yang 3 tahun terakhir memang tidak pernah mencapai minimal 90%. Mana aja itu? Provinsi Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya, Aceh, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Tentu kami pada kesempatan ini juga mengajak gitu ya kita semua, rekan-rekan dari IAKMI, yuk karena teman-teman punya tentu cabang-cabang sampai di seluruh provinsi gitu ya. Secara kita nih ahli kesehatan masyarakat ini tentu sangat nanti berperan untuk apa namanya ya, beresiko ya daerah-daerah ini terjadi KLB PD3I yang tentu akan meresahkan dan mengganggu kesehatan masyarakatnya. Slide. Nah, apa tantangan kita sampai terjadi seperti itu? Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, kami kembali mengingatkan bahwa imunisasi itu adalah intervensi yang paling cost efektif. Kenapa? Karena ternyata dia tidak hanya melindungi orang yang dapat imunisasi secara individu, tetapi kalau individu-individu ini berkumpul dalam satu tempat, satu lokasi, maka dia akan bisa melindungi kelompok lainnya atau bahkan melindungi komunitasnya gitu dari bahaya penyakit-penyakit tadi. Tapi kalau seandainya cakupannya seperti yang tadi saya sampaikan, tentu anak-anak ini, anak itu secara individu dia akan rentan ya, karena dia nggak punya kekebalan, dia akan rentan terkena PD3I, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, dan dia juga bisa menjadi penular, sumber menularkan kepada yang lain. Sehingga kalau anak-anak ini terakumulasi, tertumpuk, terkumpul di satu populasi tertentu, maka populasi masyarakat di situ akan sangat rentan untuk terjadinya outbreak atau kejadian luar biasa atau KLB dari PD3I. Slide. Nah, ini tentu yang nggak kita harapkan. Kita berkomitmen untuk bisa mencapai imunisasi yang tinggi dan merata. Tapi dengan keadaan kita seperti saya sampaikan tadi gitu ya, kemudian tentu karena Penta 1 kita, DPT 1 kita juga cakupannya eh, jelek, tidak baik, maka jumlah anak yang zero dose, yang tidak pernah mendapat imunisasi, yang imunisasinya nol gitu ya, itu mulai menumpuk lagi. Di tahun 2022, 752 anak, saat ini 2024 yang lalu, kemungkinan sebesar 980.000 anak yang belum pernah mendapat imunisasinya. Tentu bukan jumlah yang kecil. Slide. Nah, ini tantangan kita. Kami coba
memetakan gitu ya tantangan ini. Tantangan ini kalau kita bagi besar ada dari demand side dari masyarakat, ada tantangan di sudut supply side-nya. Yang demand side kita lihat kita ada survei yang dilakukan oleh UNICEF, survei Nielsen di kuartal kedua tahun 2023. Memang dilihat di sini karena adanya imunisasi baru, maka kalau kita lihat jadwal tadi, maka ada usia-usia tertentu memang tidak bisa dihindari, anak itu harus mendapatkan imunisasi ganda. Nah, ternyata karena imunisasi ganda ini takut disuntik lebih dari satu, ini menjadi penyebab terbesar gitu ya. Kenapa anak tidak dibawa ke layanan imunisasi oleh orang tuanya. Penyebab keduanya tidak mau menjawab, jadi masih ragu nih. Keraguan-raguan ini lumayan besar, lebih dari 20% gitu ya. Jadi vaksin hesitansi masih menjadi problem kita. Kemudian ada jadwal imunisasi yang tidak sesuai. Kita tahu bahwa sekarang wanita-wanita, perempuan-perempuan muda kita memang luar biasa ya. Mereka juga jadi pejuang di keluarga mereka untuk mencari nafkah. Sehingga konsekuensinya adalah tugas mereka sebagai ibu untuk membawa anak, mendapatkan layanan imunisasinya. Ini jadi terkendala karena layanan imunisasinya mostly dilakukan di siang hari ketika mereka bekerja. Ini juga tentu masukan buat kita untuk bisa merubah gitu ya. Ada beberapa tertentu khususnya di perkotaan yang sebagian besar ibunya bekerja, tentu kita perlu merubah jadwal imunisasi kita. Takut efek samping ini juga masih menjadi alasan yang dikemukakan. Nah, kalau dari supply side tantangan kita apa? Komitmen dari pemerintah daerah karena kita sekarang desentralisasi ya Bapak Ibu semua. Mungkin teman-teman dari daerah yang ikut juga hadir dalam webinar ini juga merasakan ya. Jadi anggaran untuk mendukung walaupun kami di pusat memberikan anggaran lewat BOK juga nih untuk imunisasi yang bisa dipakai, tapi sepertinya masih belum bisa optimal dimanfaatkan untuk dana operasional imunisasinya. Nah, terus SDM. SDM kita sekarang dihadapkan kepada turnover yang luar biasa juga tingginya. Petugas-petugas yang udah kita latih, baru sebentar dilatih, udah berganti, udah tuker, udah ganti ininya, tanggung jawabnya. Sehingga tentu hal ini juga membuat lemahnya manajerial dari imunisasi kita untuk kita bisa tahu di mana daerah yang berisiko, di mana daerah yang banyak anaknya yang belum diimunisasi. Ini membuat microplanningnya juga menjadi tidak terlalu optimal gitu ya karena kemampuan dari petugas. Lalu dalam hal penyiapan vaksin, rantai dingin gitu ya, lemari es untuk tempat menyimpan vaksin, logistik lainnya masih juga ditemukan adanya ketersediaan yang tidak tepat waktu ya. Bahkan keterbatasan anggaran untuk distribusi vaksin karena pusat kami hanya mendistribusi sampai di provinsi. Tapi provinsi sampai ke level sampai di tempat pelayanan memang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Ini yang memang kita lihat juga masih terbatas anggarannya gitu ya. Lalu untuk pelayanan imunisasi tantangan tadi, kemampuan petugas kita untuk melakukan pendekatan kepada orang tua bahwa imunisasi ganda ini cukup aman. Sudah banyak penelitian, sudah banyak studi, bahkan di Indonesia sendiri ya, daerah istimewa Yogyakarta sudah melakukan imunisasi ganda lama sekali, mulai dari tahun 2017 kalau saya nggak salah, ketika mereka memberikan IPV, polio suntikan mereka yang pertama. Ini double suntikan ganda bersama-sama dengan DPTHB, ya. Jadi itu udah lama. Sebetulnya nggak perlu khawatir karena anak-anak di Jogja nggak ada yang jadi kipinya jadi naik gitu ya ketika imunisasi ganda. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan hal ini kepada orang tua ini menjadi kunci. Nah, kemampuan petugas tentu menjadi peran penting di sini gitu ya. Nah, oleh karena itu kami juga melihat tantangan integrasi yang masih belum manis nih di lapangan. Imunisasi adalah salah satu intervensi spesifik stunting. Tapi ketika di lapangan ada pemerintah daerah, saya rasa tidak ada pemerintah daerah yang tidak membuat stunting menjadi prioritasnya. Nah, ketika prioritasnya stunting, imunisasi nggak jadi prioritas. Masih ada yang seperti itu kami temukan. Padahal kita tahu tanpa imunisasi diintervensi, maka stunting tetap menjadi masalah. Tidak akan bisa kita tuntaskan. Nah, itu juga kita lihat masih menjadi tantangan. Slide. Nah, oleh karena itu kita perlu strategi ke depan. Seperti apa?
ke depan, tapi sebetulnya strategi ini juga sudah kita mulai sekarang kok, bukan hanya ke depan. Jadi sekarang sampai ke depan ya, teman-teman, sesuai juga tadi dengan tantangan kami mencoba untuk ada strategi di sudut supply side. Bagaimana kita bisa melakukan advokasi, koordinasi baik untuk pimpinan daerah maupun lintas program yang ada di dalam sektor kesehatan atau lintas sektor dengan sektor lain yang tentu bisa membantu kita. Ini perlu kita kuatkan. Terima kasih karena kita sudah dapat dukungan nih dari Kementerian Dalam Negeri. Sekarang nomenklatur imunisasi rutin udah masuk dalam kodifikasi SIPD. Sehingga tentu pemerintah daerah sudah bisa menganggarkan APBD-nya lebih rinci untuk mendukung imunisasi rutin. Lalu kita juga sudah masuk dalam Permendes nomor 2 tahun 2024 di pemerintahan desa untuk pemanfaatan dana desa. Jadi yuk teman-teman terutama yang di daerah kita manfaatkan nih untuk supaya tadi tantangan yang mengenai anggaran tadi nggak lagi jadi tantangan. BOK juga terbuka luas untuk bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan logistik kita. Kita sudah punya aplikasi Smile namanya secara elektronik yang bisa memantau secara real time berapa stok vaksin yang ada di tempat kita masing-masing. Juga aplikasi Smile ini memantau tempat penyimpanan kita. Jadi peralatan kita juga dipantau, suhu kita di waktu kita menyimpan vaksin juga dipantau karena Smile juga terhubung dengan alat pemantau suhu yang kita pakai sekarang adalah yang IoT ya. Jadi bisa dipantau kalau suhunya ekstrim dingin atau ekstrim panas, maka secara langsung akan dihubungkan ke smartphone-nya pengelola vaksin ya, menyampaikan bahwa wah ini harus segera diintervensi karena sudah suhunya tidak aman. Nah, ini hal-hal ini yang kami harap teman-teman bisa memanfaatkannya. Untuk pencatatan pelaporan juga kita pakai sekarang secara web base, namanya aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK, dan catatan laporan layanan yang sudah diberikan ini kalau Bapak Ibu menginputnya secara real time, maka kami berjenjang kabupaten kota, provinsi, kami di pusat bisa melihat nih daerah mana nih cakupannya yang bagus, daerah mana yang cakupannya rendah yang perlu segera kita intervensi sebelum KLB melanda daerah kita. Nah, Bapak Ibu, di sudut demand side, kita perlu terus-menerus menyebarluaskan informasi tentang imunisasi. Kenapa? Karena tadi survei menyatakan bahwa masih ada yang ragu loh masyarakat kita. Masih ada yang takut efek samping dari imunisasi. Masih ada yang takut imunisasi ganda. Oleh karena itu, tentu penyebar luasan informasi adalah kunci. Sekarang kita dipermudah dengan adanya media-media sosial yang luar biasa. Di sini, pada slide ini kami juga mencantumkan akun-akun media sosial Kementerian Kesehatan. Tentu kami berharap ini bisa dijadikan referensi ketika teman-teman ingin menyampaikan informasi tentang imunisasi kepada masyarakat kita. Kami juga rajin mengeluarkan berita-berita hoax, mana yang hoax ternyata, sehingga teman-teman kalau dapat berita nih ya dari eh, grup atau dari mana, rasanya kok kayaknya asal membaca berita ini kita terbakar gitu ya. Ingat, hoax itu selalu begitu. Ciri-cirinya hoax itu begitu. Dia selalu membakar gitu ya. Langsung panas bacanya. Maka yuk bukalah akun-akun media sosial Kementerian Kesehatan yang ada di bawah ini untuk bisa memastikan apakah berita yang Bapak Ibu baca itu berita benar atau berita hoax gitu ya. Karena kami akan langsung menstempel semua berita yang hoax. Slide. Itu strategi kita dan kami mungkin juga ingin menyampaikan digitalisasi tadi sepintas sudah saya sampaikan. Ini dia yang saya sampaikan tadi. Pencatatan pelaporan kita sekarang sudah pada aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK yang terintegrasi dengan satu Sehat Mobile. Sehingga tentu ketika ibu-ibu atau keluarga membawa anaknya ke layanan imunisasi, diinputlah nomor WhatsApp ibu ini, maka kalau dia mendownload satu sehat juga di smartphone-nya, di ponsel pintarnya, maka si ibu ini akan mendapat benefit, mendapat WA. WA akan langsung dikirim ketika anak kita selesai mendapat imunisasinya untuk mengingatkan imunisasi apa tadi yang diberikan ke si anak. Apa yang harus ibu cermati untuk anak ini? Apa yang perlu dipantau? Apakah anak demam nanti atau bagaimana? Dan juga nomor yang bisa dihubungi. Lalu karena sudah terhubung dengan satu sehat mobile,
maka anak kita juga nanti akan mendapat sertifikat digital kalau dia sudah lengkap imunisasinya. Kalau lengkap imunisasi bayi, dapat sertifikat. Lengkap imunisasi di bawah 2 tahun, dapat sertifikat. Lengkap imunisasi anak sekolahnya, dikasih lagi sertifikat. Sehingga tentu ibu-ibu, orang tua tidak perlu bersusah payah untuk mengingat-ingat imunisasi apa aja ya yang udah diberikan ke anak saya, karena sertifikatnya bisa di-download seperti waktu kita COVID dulu gitu ya. Dan juga WA ini juga berfungsi untuk reminder, pengingat. Jadi ada tadi beberapa imunisasi yang nggak cukup diberikan 1 kali kan Bapak Ibu, harus 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali gitu ya. Nah ini WA akan meremind semua orang tua untuk membawa anaknya kembali untuk mendapatkan imunisasi ulangan. Itu asik. Kemudian kita juga tadi untuk pencatatan logistik kita punya SMILE, Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik. Nah, ini membantu Bapak Ibu terutama tentu teman-teman yang bertanggung jawab untuk logistik imunisasi di tempat kerjanya untuk membantu kita ya. Tetapi Bapak Ibu saya mau ingatkan secanggih apapun aplikasi ini, tanggung jawabnya ada tetap di human-nya, di SDM-nya, di manusianya. Kalau kita tidak menginput apa yang udah kita kerjakan, apa situasi stok kita saat ini ke sistem yang ini tadi, ke sistem ini, maka tentu harapan yang tadi gitu ya, dipermudah tugas kita tentu mungkin cuma tinggal harapan. Oleh karena itu, saat ini kami juga ingin menghimbau kita untuk ayo kita disiplin untuk menginput semua layanan kita lewat ASIK dan menginput, mengupdate stok kita di masing-masing level kita lewat Bismillah. Slide. Mohon maaf dokter, waktunya satu Ya, menit lagi. Ya. baik, pas sekali Bu. Jadi kesimpulannya kami kembali ingatkan bahwa setiap anak di Indonesia sebagai generasi emas nanti yang kita cita-citakan bisa kita raih di 2045 itu berhak mendapat imunisasi ya. Tugas kita untuk bisa memenuhi hak mereka. Dan keberhasilan program imunisasi ini nggak bisa hanya dari sektor kesehatan. Butuh dukungan semua pihak mulai dari keluarga, masyarakat, tokoh agama, organisasi profesi seperti IAKMI gitu ya, media, pemerintah perlu untuk bersama-sama mendukung keberhasilan program ini agar kita bisa melindungi anak-anak bangsa kita. Tidak usah ragu, vaksin yang kita pakai ini sudah cukup aman dan efektif karena semuanya memiliki izin edar dari Badan POM dan sangat penting dukungan orang tua sekali lagi kami ingatkan untuk bisa memastikan semua anak kita mendapat imunisasi lengkap sesuai jadwal dan tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Kalau baru teringat sekarang nih, ternyata anaknya belum lengkap, yuk sekarang waktunya kita datang ke vaskes terdekat untuk menanyakan imunisasi apa yang masih bisa didapatkan anak kita agar mereka tetap terlindungi. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bu Aisyah selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Prima Yosefin atas materi hari ini ya. Ini materi sangat mencerahkan ya. Zaman dulu kita taunya imunisasi yang wajib hanya 5 atau 6, itu sekarang jadi belasan ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri ya untuk teman-teman di tenaga ahli kesehatan masyarakat dan juga teman-teman yang bertugas lainnya di puskesmas mungkin ya dan di apa fasilitas kesehatan. Baik, saya harap Dokter Prima masih bisa stay ya karena nanti pertanyaan apabila Bapak Ibu sekalian ingin bertanya, itu nanti bisa disampaikan pada akhir dari eh, pemateri yang ketiga gitu ya. Jadi kira-kira jam 11 lewat 15 atau lewat 20 ya. Gitu ya. Saya mohon tetap stay ya Dokter Prima ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Dirga Sakti Rambe, MSc SPPD, FRSPH Finasim. Ya, beliau adalah seorang vaksinolog dan internis ya atau dokter spesialis penyakit dalam yang akan menyampaikan topik berjudul vaksinasi ibu hamil dan anak sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit pernafasan ya, khususnya RSV dan pneumonia. Kepada Dokter Dirga Sakti Rambe, apakah sudah hadir, Dok? Ya, Saya hadir, Bu. persilahkan. Ya, waktunya 20 menit ya, lebih kurang 1-2 menit boleh, Dok. Ya, Silakan. terima terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua. Tadi melanjutkan paparan Dokter Prima ya. Jadi pada materi yang kedua ini saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang vaksinasi ibu hamil dan anak sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit pernapasan ya.
Nah, ini perlu diangkat sebagai topik tersendiri ya, karena kalau vaksinasi pada anak mungkin itu udah rutin ya, biasa semua orang memahami gitu. Tapi vaksinasi pada ibu hamil, walaupun kita misalkan ada program vaksinasi tetanus gitu ya, tetapi kadang-kadang juga masih belum eh, yakin ya, orang-orang ragu, bahkan juga kadang nakesnya juga tidak berani vaksinasi ibu hamil. Nah, ini akan kita lihat apa pentingnya. Nah, pada materi ini saya akan fokus kepada sebetulnya penyakit pernapasan ya. Kenapa penting sekali? Jadi kalau kalau kita sadari Bapak dan Ibu, paru-paru kita itu 24 jam bekerja dengan keras ya. Dia selain dia bernapas, pertukaran oksigen sama karbon dioksida, itu juga menghadapi polusi, virus, bakteri ya. Kemudian asap rokok, ada debu ya. Nah, eh, kalau sistem saluran cerna, kalau kita tidur itu kan berhenti ya. Kita tidak makan, kita tidak minum gitu. Tapi kalau sistem pernapasan, paru-paru seumur hidup kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu akan kerja terus ya. Itu siapa yang mencoret slide saya coba itu ya. Farida tadi namanya, kecoret nggak sengaja. Jadi jelek slide-nya. Nggak apa-apa. Nah, bayangkan itu paru-paru. Nah, pada anak-anak, apalagi bayi, itu paru-paru mereka belum tumbuh dengan sempurna, ya, sehingga jauh lebih rentan. Jadi ketika ada infeksi aja, itu bisa sulit bernapas, ya, bisa sesak, sampai bahkan harus masuk ke rumah sakit, bahkan sampai pakai ventilator misalkan, ya. Nah, kemudian kita juga tahu pada anak-anak, terutama pada bayi, itu sistem imunitasnya belum berkembang dengan sempurna, seperti halnya orang dewasa. Jadi infeksi-infeksi penyakit seperti ada namanya RSV ya, pneumonia, nanti akan saya jelaskan belakangan, itu bisa berujung pada komplikasi yang serius bahkan sampai dengan kematian. Itu ya. Dan memang kalau kita lihat datanya tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia bahwa penyakit pernapasan itu masih menjadi penyebab kematian utama pada bayi dan anak di dunia. Ya. Kalau kita bicara juga soal pandemi itu memang paling mungkin adalah infeksi pernapasannya karena sangat gampang ditularkan. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya tubuh kita itu diciptakan Allah dengan sangat canggih ya. Jadi kita punya sistem kekebalan yang namanya sistem imunitas gitu. Itu dibagi dua. Jadi yang pertama adalah sistem imunitas bawaan ya atau innate immunity. Jadi ini adalah sistem imunitas lini pertama. Jadi kalau kita ada kuman atau ada apapun yang menyerang tubuh kita, dia langsung beraksi ya untuk melawan kuman, bakteri, virus tadi. Yang kedua ada namanya sistem imun adaptif ya. Jadi di mana ini sistem imun yang sebetulnya kerjanya belakangan, tapi dia lebih canggih, lebih spesifik, lebih efektif ya. Tapi dia perlu waktu untuk bekerja. Nah, sistem imun adaptif inilah sistem imunitas yang sebetulnya yang terutama ya, yang paling penting karena nanti setelah kita diserang oleh kuman ya, bisa bakteri, bisa virus, itu muncullah antibodi atau nah, ini yang tadi saya bilang ya, jadi tidak usah pusing, ini sebagai ilustrasi saja bahwa sistem pertahanan tubuh itu canggih banget. Jadi kita kalau ada kuman yang menyerang, itu langsung sistem kita yang pertama itu innate immunity itu aktif itu. Termasuk kulit ya. Kulit itu adalah bagian dari pertahanan tubuh. Karena ada kulit, maka kuman tidak gampang begitu aja masuk ke pembuluh darah misalkan ya. Nah, kemudian ada sel-sel seperti fagosit ya, komplement gitu. Kalau nanti sistem imun ini tidak mempan ya, dia kalah oleh kuman yang masuk, maka barulah sistem imunitas adaptif ini bekerja. Ada limfosit B, T ya, yang pada akhirnya menghasilkan antibodi gitu. Ya, jadi pengetahuan ini penting karena kita tahu bahwa sistem ini kita imunitas kita canggih ya dan sebetulnya bisa menghadapi berbagai macam kuman-kuman yang masuk ke tubuh kita. Baik, itu sebagai pengantar. Nah, pada sesi ini saya akan bicara tentang dua penyakit ya, yaitu SV dan pneumonia. Yang pertama kita akan bahas RSV. Yang barangkali ini penyakit yang belum familiar ya, termasuk jarang dibicarakan, dibahas. Padahal secara
jumlah kasus, secara jumlah kematian, dia termasuk penyakit yang menimbulkan dampak atau beban yang besar ya. Jadi RSV itu atau Respiratory Syncytial Virus adalah penyakit virus ya yang menyerang saluran pernapasan. Itu dicatat bahwa setiap tahun ada 33 juta kasus ya di bawah anak 5 tahun. Jadi dia terutama menyerang dua kelompok usia. Yang pertama anak-anak, yang kedua lansia ya. Nah, ini kita sekarang fokusnya terutama ke anak-anak dulu gitu. Dan menimbulkan 100.000 kematian per tahun di seluruh dunia ya pada anak di bawah 5 tahun. Nah, si virus RSV ini itu dia menyerang saluran pernapasan bawah. Jadi sebenarnya bisa atas ya. Kalau atas itu kan hidung ya, tenggorokan itu atas. Tapi dia bisa sampai komplikasi ke bawah yang akhirnya bikin pneumonia atau radang pada paru dan bisa berulang. Jadi misalkan tahun ini kena RSV ya, nanti sembuh tahun depan bisa kena lagi seperti itu. Dan di sini kalau kita perhatikan, jadi ternyata 50% kematian karena RSV terjadi pada bayi yang kecil ya, jadi di bawah 6 bulan. Karena memang tadi konsep dasarnya kan mereka sistem imunnya belum terbentuk dengan baik ya. Nah, sehingga memang RSV ini eh, berkontribusi cukup eh, penting terhadap kematian anak-anak terutama di seluruh dunia ya. Sehingga kita perlu kenali bahwa ada penyakit yang namanya RSV. Nah, ini kalau kita lihat ini contoh ya. Nah, memang saya coba cari data di Indonesia ini kita belum ada datanya lagi ya, tapi ini sebagai gambaran di negara-negara maju ya, di Inggris, di Jerman, Prancis, Spanyol itu puluhan ribu ya, 20.000, 30.000 itu kematian dan rawat inap ya apa akibat RSV pada anak-anak di bawah usia 5 tahun terutama gitu. Nah, yang menarik bahwa eh, kalau kita mungkin sudah familiar ya dengan penyakit influenza, ternyata RSV itu angka kesakitannya ya, angka keparahannya itu lebih tinggi daripada influenza ya kalau dibandingkan gitu. Dan semua anak, semua bayi itu bisa kena. Jadi bukan berarti kalau bayinya sehat ya itu dia eh, terhindar total gitu enggak. Jadi walaupun dia bayi sehat, dia bayi prematur ya, dia punya penyakit bawaan, semuanya itu bisa bisa kena ya tanpa terkecuali. Itu tadi RSV ya sebagai pengantar. Yang kedua pneumonia. Nah ini mungkin lebih lebih familiar ya, walaupun nyebutnya aja susah ya. Pneumonia itu apa? Jadi pneumonia adalah radang pada paru-paru. Nah ini memang menjadi momok ya atau ancaman bagi anak-anak. Karena kita tahu ya kalau udah bicara soal radang paru-paru maka kan dampaknya bisa fatal ya. Nah, apa sih tanda dan gejalanya? Ya, ada satu demam, ya, menggigil, kemudian batuk, sakit dada, napasnya cepat, ya, anak-anak tidak mau makan, nggak mau minum, yang tadinya aktif bermain jadi tidak aktif. Ya, ini tanda-tanda yang mesti kita waspadai. Kita tidak boleh terlambat mencari pertolongan, ya, gitu. Jadi kalau kita sebagai orang tua melihat anak kita ada yang kondisi seperti ini, maka segera bawa ke dokter untuk dipastikan, ya, jangan sampai terlambat. Nah, ini ilustrasi nih teman-teman. Jadi pneumonia radang paru. Jadi kalau yang sebelah kiri ini paru-paru yang normal ya. Jadi kita punya paru-paru dua kanan kiri dilindungi oleh tulang-tulang ya iga ya. Nah, ini gambar yang sebelahnya yang kiri itu yang atas yang bulat paru-paru itu kalau normal tuh ya udah gitu aja ya jadi dia nggak ada apa-apa ya mulus pertukaran oksigen karbon dioksida ketika ada pneumonia ada radang maka di situ ada sel-sel radang ya ada timbul dahak cairan segala macam yang warna kuning inilah yang bikin seseorang terutama anak-anak sesak sakit dada ya demam. Nah, inilah yang disebut dengan pneumonia atau radang paru. Nah, pneumonia itu istilah umum, istilah generik. Dia bisa disebabkan oleh berbagai macam kuman, bisa bakteri, bisa virus ya. Tetapi yang paling sering itu ya, yang paling lazim disebut bakteri ya, namanya Streptococcus pneumoniae. Itu hampir 50% yang menyebabkan pneumonia. Makanya kadang disebut penyakitnya penyakit pneumokokus ya. Tapi pneumonia juga bisa karena yang lain, karena hemovirus influenza, karena virus, karena jamur, karena COVID kemarin ya. Karena tadi RSV itu juga bisa bikin pneumonia.
Nah, ini teman-teman ya, jadi memang kita mesti waspada sekali bahwa penyakit pneumonia itu masih menjadi momok, saya bilang tadi ya. Jadi setiap tahun diperkirakan 2,5 juta orang meninggal di seluruh dunia akibat pneumonia, ya. Dan pneumonia bahkan selalu masuk eh, nggak cuma 10 besar ya, 5 besar bahkan 3 besar barangkali penyebab kematian untuk semua umur di Indonesia. Kalau pada anak-anak selalu tuh nomor satu apa nomor dua ya bertukar-tukaran sama sama diare biasanya. Dan memang sedihnya di Indonesia itu dalam setiap jam ada setidaknya 2 orang anak meninggal karena pneumonia ya. Tadi Dokter Prima sudah sampaikan sebetulnya ini vaksinnya sudah ada dan masuk menjadi bagian dari program pemerintah ya. Jadi harusnya kita sebagai orang tua betul-betul memanfaatkan, memastikan anak-anak kita terlindungi mendapatkan dosis yang lengkap ya gitu. Nah, oleh karena itu, gimana sih cara mencegahnya ya? Karena kalau udah kena, kita kadang-kadang sulit memprediksi ini kenanya ringan atau berat gitu. Ya, sebetulnya nomor satu menjaga daya tahan tubuh ya, makan teratur, pastikan makan bergizi ya, ASI itu sangat penting sekali ASI untuk membantu melawan penyakit. Yang kedua kita pastikan kebersihan rumah ya, udara gimana, termasuk yang sering dilupakan itu ini. Jadi ada istilah polusi rumah tangga ya. Jadi kemasak apa segala macam itu nggak dipikirkan aliran udaranya seperti apa. Jadi dia berkumpul di rumah kita terus asapnya itu tidak bagus buat kesehatan. Terus yang merokok, terutama orang tua bapaknya mungkin ya ini hati-hati. Asap rokok itu nempel ya di badan kita paling tidak sampai 2 atau 4 jam barangkali. Jadi itu nggak bisa habis ngerokok udah langsung cuci tangan cuci kaki seakan-akan hilang itu nggak ya asap rokok itu nempel di badan kita. Ketika kita menyentuh, menggendong, mencium anak kita, maka sebetulnya itu pindah ke mereka ya, kasihan. Yang ketiga, kuman ya. Jadi kita sering-sering dari kecil diajarkan untuk cuci tangan pakai sabun dan air. Nah, yang terakhir, memang pencegahan yang paling efektif ya dengan vaksinasi atau imunisasi. Kenapa? Tadi kita balik ke penjelasan yang di awal bahwa vaksinasi, imunisasi itu melatih tubuh kita sehingga akhirnya dibentuk antibodi atau kekebalan ya terhadap penyakit-penyakit yang sifatnya spesifik. Nah ini eh, jadi kapan sih kita mesti vaksinasi? Ya, jadi vaksinasi bukan anaknya udah lahir aja gitu tidak ya. Ternyata vaksinasi itu ada dua cara. Nomor satu, vaksinasi itu dilakukan sebetulnya bisa diberikan sejak ibunya hamil, ya, yang tujuannya bisa untuk melindungi ibunya dan melindungi bayinya. Jadi contoh misalkan vaksinasi influenza ya pada ibu hamil nih. Itu berarti dia melindungi ibunya supaya tidak kena influenza. Nah, yang kedua, contoh lagi, vaksinasi RSV, udah ada vaksinnya sekarang. Ibunya yang lagi hamil divaksinasi, ibunya nanti memproduksi antibodi. Nah, antibodinya ini nanti bisa ditransfer, ya. Jadi dia pindah ke janin sehingga ketika anaknya lahir, dia sudah punya antibodi dari ibunya waktu lahir, ya. Jadi selama beberapa bulan kehidupan, mungkin 3 bulan, 6 bulan pertama kehidupan, itu dia punya antibodi si anaknya. Jadi tidak gampang kena penyakit, ya. Yang kedua, cara yang kita sudah ketahui bersama ya pas dia saat sudah lahir. Tadi vaksin pneumonia atau PCV ya misalkan. Jadi vaksinasi itu bisa dengan berbagai cara dan kita ingin dilakukan di sepanjang tahap kehidupan. Gitu. Jadi dari lahir, dari kandungan sampai lahir sampai anak, remaja, dewasa sampai lansia itu terlindungi terus-menerus ya. Konsepnya begitu. Nah, oleh karena itu memang kenapa sih vaksinasi ini penting banget buat ibu hamil sama buat anak? Nomor satu tadi, karena bayi kan belum belum sempurna ya, sistem imunnya itu belum matang istilahnya ya. Jadi perlu dilindungi dengan upaya-upaya yang maksimal. Terus selain anaknya, bayinya, ibunya juga kita lindungi ya. Dan vaksinasi juga bisa membantu penularan dari ibu ke anak. Nah, tadi saya bilang di Indonesia itu ada kekhawatiran ya. Jadi seakan-akan kalau ibu hamil itu nggak boleh vaksin sama sekali. Dulu waktu zaman vaksin COVID kan gitu ya. Jadi wah nggak bisa nih ya. Padahal ibu hamil itu berisiko tinggi kena COVID waktu itu ya, kena pneumonia, kena RSV, kena berbagai macam penyakit-penyakit yang tidak hanya mengganggu ibu apa sebagai ibu tapi mengganggu kehamilannya.
mengganggu janinnya gitu ya. Oleh karena itu memang kita harus melihat pada data ya. Jadi kita nggak boleh ketakutan tapi tidak ada dasarnya gitu. Ini contoh nih, vaksin RSV ya, yang tadi saya bilang yang virus menyerang pernapasan, ternyata itu sudah diteliti dan itu bisa diberikan pada ibu hamil aman ya. Jadi penelitiannya sudah cukup panjang, lama, dipastikan aman, dipastikan efektif, sudah mendapatkan izin dari Badan POM juga di Indonesia, ya. Jadi itu bisa diberikan. Tujuannya tadi melindungi ibunya pada saat hamil dan bayinya, ya. Itu paling tidak dalam 3 sampai 6 bulan pertama setelah dia lahir. Jadi dia diharapkan tidak gampang untuk kena RSV tadi, ya. Dan lihat itu kalau ada datanya di bawah itu dipastikan bahwa vaksin ini itu aman gitu ya. Nah, ini tips-tips saja sih ya. Jadi buat kita sebagai orang tua ya, apa sih yang pasti kita mesti persiapkan sebelum vaksinasi. Ini nomor satu kita rencanakan dulu ya, kita baca dulu. Ini besok saya mau ke dokter, ke puskesmas ya, ke klinik, ke rumah sakit. Apa sih yang mau divaksinasi gitu ya? Nanti dicocokkan dengan rencana dokternya ya. Kita harus lihat lagi buku-bukunya ya, buku KIA-nya atau buku vaksinasinya ya, apa sih yang belum, yang kurang sehingga harus dilengkapi ya. Terus kalau ada pertanyaan ditulis ya, biar besok, kadang kalau nggak ditulis besok ketemu dokternya lupa gitu. Dan ingat dokumentasi itu penting sekali. Karena ada prinsip begini dalam vaksinasi ya, kalau tidak terdokumentasi maka dianggap belum pernah. Ya, jadi nggak bisa tuh. Dulu udah pernah dok vaksinasi hepatitis B gitu, tapi buktinya nggak ada gitu ya. Ya, biasanya dokter akan meminta untuk diulang gitu, kalau tidak bisa ditunjukkan buktinya gitu. Jadi kalau ada buku dibawa, ditulis, dan saya suruh pasien biasa bahkan difoto ya, bukunya difoto pakai HP supaya kalau bukunya hilang atau rusak kena banjir atau apapun, kita punya cadangannya, arsipnya ya. Nah, kemudian vaksinasi itu kan meskipun memang amat sangat penting manfaatnya, tapi sesuatu yang tidak nyaman ya, karena mayoritas kan disuntikan ya, injeksi. Ada beberapa yang lewat tetes ya, vaksin polio, vaksin rotavirus itu pakai pakai tetes, tapi kebanyakan pakai suntikan ya. Jadi kita buat anak senyaman mungkin, alihkan perhatian, dan ini yang saya sering lihat, banyak sekali orang tua yang menakut-nakuti anaknya untuk vaksin ya. Jadi kalau rewel nanti disuntik loh ya, nanti divaksin loh ya. Nah itu nggak bagus ya, karena kan vaksin itu kan dari dia bayi sampai dia umur agak gedean ya. Jadi anak-anak yang ditakut-takuti begitu nanti baru sampai ke rumah sakit, baru sampai ketemu dokter udah nangis duluan gitu, udah tegang ya. Jadi jangan menakut-nakuti pakai istilah nanti disuntik loh gitu, jangan ya, karena memang apapun yang disuntikan itu kan pasti bermanfaat ya. Jadi kita kalau mau memarahi, menegur itu harus dengan cara-cara yang mendidik ya. Jadi dukungan dijelaskan, kalau udah anaknya udah gedean dikit dijelaskan pentingnya vaksinasi ini begitu ya. Atau paling enak kalau mencontohkan ya, bisa bareng kan. Jadi saya bapaknya saya vaksin pneumonia ini ya, ibu juga gitu, kamu juga gitu ya. Jadi anak-anak merasa oh ya ini memang dicontohkan oleh orang tua saya ya. Nah, ini slide yang terakhir. Apakah vaksinasi itu aman ya? Apakah vaksinasi itu ada efek sampingnya? Ini menjadi kekhawatiran banyak orang. Tadi ada survei-survei ya, Dokter Prima sudah menyampaikan bahwa memang bahwa nomor satu vaksin itu udah pasti bermanfaat. Itu pasti ya. Manfaatnya besar sekali, bahkan mencegah hingga dengan kematian. Yang kedua, apakah vaksin ada efek samping? Ada, ya. Jadi kita harus jelas menjelaskan ke pasien, ke masyarakat bahwa semua produk medis, baik itu obat maupun vaksin, tindakan bedah atau operasi itu selalu punya manfaat dan efek samping. Efek samping itu artinya sesuatu yang tidak diharapkan dan bisa terjadi, ya. Tapi bukan pasti terjadi. Jadi bukan efek samping itu, jadi semua orang pasti punya efek samping, tidak. Efek samping itu ada, bisa terjadi, bisa tidak. Nah, tetapi kita mesti memastikan bahwa efek samping yang terjadi itu sifatnya ringan, ya, tidak berat dan tidak fatal. Contoh, untuk vaksin udah semua diteliti, ya. Efek samping yang paling sering itu adalah satu adalah nyeri di bekas suntikan. Ya oke lah ya, wajar ya, habis disuntik agak sakit sedikit, pegel sedikit, 1 2 hari ya. Nah, tapi sebagai dokter saya harus menjelaskan nanti habis suntik pegel, jadi pasien tidak tidak kaget. Yang kedua demam, ya.
kira-kira secara statistik demam itu terjadi 10%. Ya, 10% orang yang habis vaksin itu dia demam. Nah, buat orang tua kadang demam itu mengkhawatirkan ya. Dan emang malas sih juga masih punya bayi. Kalau demam nah jadi rewel, nggak mau makan, nggak mau minum segala macam. Orang tua itu pasti malas. Tapi sebetulnya demam setelah vaksin itu wajar. Jadi tanda bahwa vaksinnya itu sebetulnya bekerja ya. Tinggal kita harus mendapatkan menjelaskan ya. Jadi kalau demam itu nggak apa-apa. Kalau demamnya tinggi boleh minum paracetamol. Pastikan anaknya dapat ASI, dapat minum yang cukup, yang banyak ya gitu-gitu ya. Jadi orang tua tidak perlu khawatir kalau anaknya agak sungguh-sungguh demam-demam. Setelah vaksinasi itu wajar dan biasanya terjadi hanya 1 sampai 2 hari ya. Dan yang terakhir, memang vaksin ini sudah dipastikan efektivitasnya. Jadi sebelum dipakai, digunakan, Badan POM sudah mengkaji. Jadi vaksin apapun, vaksin PCV, ya, pneumonia, vaksin RSV, kalau sampai sudah dapat izin Badan POM, artinya sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya, kita sebagai masyarakat tidak perlu ragu lagi. Ya, terima kasih. Nanti kita sambung dengan diskusi. Ya. Baik, terima kasih Dokter Dirga atas penjelasannya ya. Jadi ternyata memang vaksin untuk ibu hamil itu juga ada ya yang bisa nanti juga diteruskan untuk ke bayi yang sedang dikandung gitu ya. Wah, ini penemuan yang bagus sekali sebenarnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah ada pertanyaan, boleh menuliskan di kolom chat ya. Tapi nanti akan dibahas setelah pemaparan dari materi yang ketiga gitu ya. Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau mau bertanya boleh menulis di kolom chat, gitu ya. Baik, terima kasih kepada Dokter Dirga dan saya harapkan Dokter Dirga masih bersedia ya untuk stay dulu karena masih satu lagi materi yang akan disampaikan ya Dokter Dirga ya. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah materi yang ketiga yang kali ini akan disampaikan oleh Dokter Agustin Kusumayati, MSc PhD. Beliau ini saat ini adalah pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia. Eh, Dr. Agustin juga merupakan bagian dari keluarga besar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kepada Ibu Dr. Agustin Kusumayati, silahkan. Apakah sudah hadir, Bu? Halo? Ya, tadi saya masih di unmute. Iya, Saya betul. tadi masih di mute oleh panitia. Silahkan, Bu Ya, Agustin, baik. waktunya 20 menit ya. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pagi hari ini dalam salah satu webinar series yang akan diselenggarakan oleh apa namanya, yakni sebagai rangkaian peringatan Hari Imunisasi Dunia. Saya mohon izin untuk share bahan saya. Oke. Oke, saya diminta oleh panitia untuk membahas atau menyampaikan materi tentang kolaborasi. Ya, kolaborasinya dalam hal ini multisektor yang yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan imunisasi ibu dan anak khususnya di Indonesia ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu kolaborasi apa namanya di Indonesia siapa saja yang bisa berkolaborasi, mungkin saya ingin sedikit saja merefresh ya pengertian tentang kolaborasi. Jadi intinya kolaborasi itu kata kuncinya itu bekerja bersama, bukan sama-sama kerja, tapi bekerja bersama. Dan kata kunci yang penting satu lagi adalah ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Jadi orang tidak hanya sekedar dia kerja bareng, sama-sama kerja, tapi dia memang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, apa sih yang dikerjasamakan gitu ya, yang di-share itu banyak macam-macamnya, mulai dari ide, pemikiran, begitu ya, sampai tanggung jawab, sumber daya juga bisa dikerjasamakan gitu ya. Dan termasuk juga adalah kegiatan-kegiatan atau upaya yang bisa kita lakukan, itu juga bisa bekerja sama. Dan semua itu dilakukan untuk mencapai sesuatu yang kalau dikerjakan sendiri itu sulit akan tercapai. Nah, jadi intinya kolaborasi itu selain teamwork gitu ya, kerja tim, yang paling penting adalah tujuannya itu sama.
Jadi salah satu komponen yang penting dari sebuah kolaborasi adalah memiliki shared goal ya, ada tujuan bersama. Nah, ada 5 elemen yang sangat penting dalam kolaborasi ya, yang sangat penting ini sehingga untuk bisa mewujudkan sebuah kolaborasi itu ada elemen ini. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di elemen kelima itu ada koordinasi. Jadi kolaborasi itu tidak sekedar koordinasi. Jadi kalau baru berkoordinasi itu belum belum berkolaborasi ya. Elemen pertama tentu saja komunikasi. Ini sudah harus ada komunikasi antar berbagai pihak yang berkolaborasi sehingga masing-masingnya bisa membangun pengertian dan persepsi yang sama tentang banyak hal yang akan dikerjasamakan. Kemudian harus ada saling percaya. Jadi kalau antar pihak itu sudah ada kecurigaan ya terhadap salah satu pihak, tentu saja tidak akan bisa berkolaborasi. Ada tujuan bersama, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi salah satu ciri dari sebuah kolaborasi adalah pihak-pihak yang berkolaborasi itu memang tujuannya sama gitu ya. Jadi bukan masing-masing punya tujuan tapi lalu kerja bareng, tidak seperti itu. Makanya tujuannya itu harus sama, semua harus saling menghargai, selain saling percaya, dan terakhir adalah koordinasi. Jadi seringkali kita meributkan soal koordinasi, seolah-olah kalau sudah berkoordinasi itu udah pasti akan terjalinlah kolaborasi. Tapi tidak seperti itu. Kita sudah berkoordinasi, belum tentu kita kemudian benar-benar berkolaborasi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kalau untuk imunisasi ibu dan anak ya, lalu bagaimana kolaborasi multisektor yang bisa kita lakukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat program imunisasi, kita bisa meninjaunya secara sederhana. Ada faktor-faktor input ya yang dibutuhkan, kemudian ada faktor prosesnya, bagaimana kemudian pelayanan bisa dilaksanakan, dan terakhir baru nanti outputnya ya hasilnya seperti apa. Nah, kolaborasi itu bisa dilaksanakan di semua faktor tersebut. Bisa kolaborasi untuk penyediaan atau pemenuhan faktor input, ada kolaborasi untuk penyelenggaraan proses-prosesnya gitu ya. Berbagai sektor atau berbagai pihak yang berkolaborasi itu bisa jadi memiliki apa namanya peran yang berbeda ya. Nah, kenapa kita harus berkolaborasi? Apa saja manfaatnya? Tentu saja yang pertama dan ini harusnya menjadi tujuan bersama kita meningkatkan kinerja program. Kita ingin meningkatkan cakupan imunisasi ya, baik imunisasi pada ibu maupun imunisasi pada anak. Yang kedua, tentu saja kita ingin meningkatkan efektivitas program dan layanan, khususnya dalam hal apa namanya imunisasi ini yang sering menjadi kelemahan antara lain adalah sistem logistiknya. Terutama kalau nanti kita bicara mengenai cold chain-nya atau rantai dinginnya, itu seringkali kita punya kelemahan di sana, gitu ya. Kemudian yang berikutnya dengan kolaborasi, maka program bisa lebih efisien. Bisa kita lakukan banyak penghematan. Sekarang sedang sedang jadi trending topik ini ya, efisiensi. Jadi kolaborasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi program maupun layanan. Dengan kolaborasi kita bisa memastikan mutunya kualitas layanan dari semuanya, dari mulai faktor-faktor input misalnya SDM-nya, kita bisa pastikan mutunya bagus ya. Dari sudut logistiknya sendiri, vaksinnya itu sendiri, peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan vaksinasi, peralatan rantai dinginnya atau cold chain-nya, semuanya kita bisa pastikan kita bisa maksimalkan mutunya ya sehingga kemudian at the end layanan imunisasi itu sendiri bisa berlangsung dengan kualitas yang terbaik. Dengan kolaborasi kita juga meningkatkan kesaling percayaan. Di dalam satu program atau satu pelayanan itu banyak stakeholder yang terlibat. Mulai dari katakanlah dari sudut providernya itu sendiri ada tenaga kesehatan, ada pengelola di bidang kesehatannya begitu. Sementara di pihak masyarakat ada masyarakat itu sendiri yang jadi sasaran ibunya, balitanya, keluarganya, dan jangan lupa masyarakat di sekitar ibu dan balita tersebut, jadi tokoh masyarakat, ada tokoh agama. Nah, dengan adanya kolaborasi, ada komunikasi yang intens, maka akan terbangunlah gitu kesaling percayaan, misalnya antara tenaga kesehatan dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu muncul kesaling percayaan sehingga kemudian bisa membangun selanjutnya lagi ya
persepsi yang benar di antara masyarakat, pengetahuan yang baik di antara masyarakat, sehingga akhirnya partisipasi masyarakat dalam program atau layanan imunisasi akan meningkat ya. Jadi ini adalah unsur penting. Kolaborasi akan membangun kesaling kepercayaan antar pihak yang berkolaborasi. Terakhir, kolaborasi itu karena juga menyangkut berbagai pihak seperti ada sekolah misalnya, dan juga termasuk di dalamnya media massa ya yang kemudian dia memiliki kekuatan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Nah, kalau kita bekerja sama tentu saja kemudian upaya komunikasi, informasi dan edukasi menjadi lebih bisa ditingkatkan. Nah, ini kira-kira beberapa manfaat kolaborasi yang bisa kita dapatkan apabila kita berkolaborasi untuk penyelenggaraan program imunisasi. Nah, terakhir saya ingin membahas kira-kira pihak apa saja sih yang perlu berkolaborasi, khususnya untuk di Indonesia ini gitu ya. Yang pertama adalah tentu sektor pemerintah. Wabil khusus tentu sektor kesehatan. Ini penting sekali. Kemudian Kementerian Dalam Negeri termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Kita tahu kita menerapkan sistem otonomi daerah sehingga penting sekali untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang to some extent mereka memiliki otonomi begitu ya. Kemudian sektor yang lain adalah tentu saja pendidikan. Karena sasaran dari vaksinasi atau imunisasi itu sendiri mungkin mereka sangat mudah untuk dicapai atau untuk apa namanya diakses karena mereka berkumpul di institusi-institusi pendidikan. Mereka barangkali berkumpul di taman-taman kanak ya di tempat-tempat penyelenggaraan PAUD misalnya atau kemudian dia ada di sekolah-sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, anak-anak ada di sana, jadi akan lebih mudah kalau kita bekerja sama dengan sektor pendidikan dalam rangka menjangkau anak-anak sebagai salah satu sasaran dari program imunisasi untuk ibu dan anak. Kemudian yang lain adalah sektor sosial ya. Ini khususnya karena sektor sosial ini menyelenggarakan berbagai macam layanan masyarakat dalam bentuk panti. Misalnya ada panti asuhan, kemudian juga ada panti Wreda, kemudian ada panti-panti yang apa namanya mengasuh anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, anak-anak yang dalam binaan berbagai macam bentuk panti ini ada berbagai macam bentuk yang diasramakan itu menjadi penting kita bisa bekerja sama dengan pengelolanya sekali lagi untuk mempermudah penjangkauan terhadap mereka sehingga akan meningkatkan cakupan kita. Kemudian tentu saja kementerian ataupun sektor yang bertanggung jawab untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, ini penting sekali untuk membantu meningkatkan program atau upaya advokasi kepada berbagai sektor, ya, ke berbagai stakeholder, termasuk di dalamnya adalah apa namanya memberikan atau melakukan advokasi kepada sektor swasta, NGO, sektor-sektor yang apa namanya yang terkait dengan pengadaan logistik misalnya itu bisa dibantu dengan advokasi oleh kementerian atau sektor yang bertanggung jawab untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penting juga keterlibatan mereka untuk ikut serta memperbaiki persepsi yang keliru di antara masyarakat, memperbaiki kepercayaan yang keliru, sehingga kemudian akan meningkatkan partisipasi, meningkatkan acceptance ya dari masyarakat terhadap vaksinasi atau imunisasi, dan kemudian mereka menjadi comply, menjadi patuh ya untuk bersedia di imunisasi. Kemudian berikutnya tentu saja fasilitas kesehatan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh sektor swasta. Fasilitas kesehatan ini ada di berbagai tatanan, mulai dari tingkat apa namanya ibu kota provinsi sampai ke ibu kota kabupaten kabupaten kota ya sampai ke tingkat yang paling rendah di grassroots itu juga ada berbagai macam fasilitas kesehatan. Nah ini semua fasilitas kesehatan itu merupakan kekuatan dan memiliki apa namanya ya memiliki kapasitas yang bisa didaya gunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan imunisasi bagi ibu dan anak gitu ya. Kemudian berikutnya tentu saja
jangan lupa adalah sektor industri. Nah, ini penting sekali, terkhusus terkait dengan alat kesehatan dan obat. Imunisasi apabila vaksinnya itu masih harus kita impor, tentu saja akan menimbulkan biaya yang cukup tinggi. Dan kemudian tentu saja apa namanya, menyebabkan adanya ketidakmandirian pada bangsa Indonesia. Nah, ini penting sekali kita memperhatikan sektor ini agar supaya kita memiliki kemandirian. Kita mampu memproduksi sendiri vaksin yang kita butuhkan, vaksin yang kemudian menjadi program nasional misalnya, sehingga kemudian program imunisasi ini bisa terselenggara dengan biaya yang sehemat mungkin. Jadi ini sangat penting ya, pengembangan sektor industri ini yang berkaitan dengan alat kesehatan dan obat, khususnya dalam penyediaan vaksin dan segala macam perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan imunisasi, termasuk di dalamnya kalau perlu kita bisa juga menciptakan atau memproduksi sendiri fasilitas untuk cold chain-nya, fasilitas untuk rantai dinginnya itu yang selama ini mungkin sebagian besar masih diimpor ya dari luar. Nah, kita mengamati misalnya sekarang ini dengan adanya perang dagang begitu, bagaimana sektor industri khususnya sektor kesehatan itu sangat rentan ya terhadap perubahan-perubahan di tataran global. Oleh karena itu, kemandirian untuk alat kesehatan dan obat termasuk vaksin itu menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kita semua. Berikutnya yang perlu untuk kita ajak dalam kolaborasi tentu saja adalah organisasi-organisasi non pemerintah termasuk organisasi-organisasi internasional. Ya, ini bisa kita harapkan mereka memberikan dukungan mulai dari financial support ya, mungkin masih ada grant yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program imunisasi, tetapi juga tidak kecil kemungkinan berbagai organisasi non pemerintah dan organisasi internasional itu bisa memberikan technical assistance ya, bantuan teknis sehingga kita bisa menyelenggarakan program vaksin imunisasi dengan kualitas yang sebaik mungkin, secara efektif dan juga tentu saja efisien. Berikutnya tentu saja adalah sektor swasta. Nah, ini sangat dibutuhkan dukungan swasta untuk urusan logistik termasuk infrastruktur rantai dingin atau cold chain-nya. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Dan apa namanya, sering menjadi titik lemah. Cold chain itu adalah salah satu titik lemah kita, terutama karena negara kita ini sangat luas ya, berpulau-pulau begitu. Ada daerah-daerah yang masih sulit untuk dijangkau, daerah-daerah di ujung-ujung yang terluar gitu ya, yang terpencil. Nah, ini masalah infrastruktur rantai dingin emang masih merupakan masalah besar di negara kita. Oleh karena itu, untuk menanggulanginya itu tentu saja tidak dapat atau tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan semata-mata pada kemampuan pemerintah. Nah, sektor swasta menjadi sangat penting di sini untuk mendukung logistik dan infrastruktur rantai dingin, dan tentu dengan kapasitas yang dimiliki, dengan resources yang dimiliki, swasta juga bisa terlibat dalam bentuk corporate social responsibility programs ya, atau kegiatan-kegiatan program CSR yang bisa dilaksanakan yang mendukung kemudian implementasi program imunisasi bagi ibu dan anak. Berikutnya, yang penting sekali untuk berkolaborasi adalah media. Apakah dia media cetak atau media elektronik, termasuk media sosial. Kita sudah melihat bagaimana media itu punya pengaruh yang luar biasa, dapat menjangkau masyarakat secara cepat, begitu ya. Berita baik cepat tersebar, berita buruk pun cepat tersebar. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi sehingga media itu menjalankan perannya. Antara lain adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang vaksinasi ini, tentang imunisasi, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang benar, pengetahuan yang benar, dan kemudian memiliki partisipasi yang tinggi untuk program imunisasi. Media itu penting dan harus ya. Bahkan seringkali media advokasi itu menjadi sangat penting. Sebagai bagian dari advokasi itu peran media menjadi salah satu hal yang harus ada, dan dengan demikian kita melihat media adalah salah satu pihak yang krusial untuk diajak berkolaborasi. Berikutnya adalah tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Ini menjadi sangat penting, terutama adalah untuk membangun pengetahuan, membangun belief ya, kepercayaan
membangun motivasi dan juga sikap ya yang positif di antara masyarakat. Kita tahu banyak sikap-sikap atau perilaku masyarakat kita yang masih dipengaruhi oleh kepercayaan yang keliru, ya. Terutama sekali misalnya kalau untuk soal imunisasi ini, begitu muncul isu tentang kehalalan, dibilang tidak halal alias haram, udah langsung tuh masyarakat semua nggak mau itu. Mereka lebih takut menggunakan barang haram daripada kena penyakitnya. Nah, kalau masyarakat kita tuh bisa seperti itu, ya. Jadi bagaimana kita bisa mendayagunakan, melibatkan baik tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang seperti itu. Di Indonesia khususnya, persoalan yang berkaitan dengan halal dan haram itu luar biasa sensitif dan luar biasa pengaruhnya terhadap program kesehatan yang kita laksanakan. Kalau saya koar-koar, jangan makan makanan yang mengandung apa katakanlah pewarna yang berbahaya karena pewarna itu bisa menyebabkan kanker. Masyarakat tidak terlalu peduli. Karena toh ketika dia makan, saya aman-aman aja tuh, saya nggak sakit tuh, saya nggak mati tuh, gitu ya. Kata orang yang jualan, saya udah puluhan tahun jualan, yang makan makanan saya dengan pewarna seperti ini, nggak ada tuh yang bilang yang mati, katanya begitu kan. Tetapi begitu kita mengangkat isu makanan haram, langsung reaksinya luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pun menimpa program imunisasi berkaitan dengan isu kehalalan vaksin yang digunakan. Nah, ini penting sekali keterlibatan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendudukkan persoalan ini secara apa namanya tuh ya, secara proporsional begitu ya, di mana aspek kehalalan itu pentingnya dan bagaimana kita menjaga dan melaksanakan atau mengimplementasikan di dalam program imunisasi ini. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentu saja adalah kalangan perguruan tinggi, di mana di situ berkumpullah para akademisi, para peneliti, dan juga para pengabdi. Ini penting sekali kita libatkan mereka, karena dengan perguruan tinggi bisa mulai dari mencipta baru, mulai kita bisa memperbaiki implementasi program, kita bisa minta mereka untuk melakukan kajian sehingga kemudian muncul policy brief yang lebih kuat bagaimana program bisa dilaksanakan, sampai kemudian di antara insan di perguruan tinggi itu juga melakukan pengabdian kepada masyarakat yang tentu saja bisa diarahkan untuk mendukung implementasi program imunisasi. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, ini barangkali yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan kolaborasi multisektor yang perlu dilakukan untuk mendukung program imunisasi bagi ibu dan anak, khususnya di Indonesia, di mana kita memiliki masyarakat dengan karakteristik yang khas ya Indonesia, baik berkaitan dengan budayanya maupun berkaitan dengan agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Juga khas karena Indonesia sifatnya sebagai negara kepulauan dengan banyak daerah-daerah yang terpencil sehingga membutuhkan dukungan yang luar biasa untuk logistik, untuk rantai dingin, serta untuk penjangkauan masyarakat. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Aisyah dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan forum kepada Ibu Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agustin atas tadi ya, materinya ya, yang mungkin di sini saya rasa akan banyak sekali ya para ahli kesehatan masyarakat ya, atau yang mempunyai tugas sebagai nakes tenaga kesehatan masyarakat yang juga hadir di sini bisa memahami kira-kira seperti apa ya kira-kira kolaborasi yang diperlukan. Mengingat tadi sudah disampaikan cukup banyak ya kendala dan tantangan ya untuk melakukan program imunisasi yang sekarang ini juga berkembang ya, tidak hanya beberapa hanya untuk bayi saja, tapi juga sampai kepada anak sekolah dan bahkan juga untuk dewasa. Gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk ke ini ya sesi tanya jawab dan atau diskusi ya. Saya lihat di sini sudah cukup ada beberapa yang sudah menuliskan ya pertanyaan gitu ya. Gitu ya. Jadi saya undang kembali para narasumber kita sebelumnya ya, Dr. Prima dan juga Dr. Dirga ya. Ini saya bacakan saja dulu ya
Kalau misalnya ada yang mau raise hand, eh, silahkan ya. Tapi ini saya akan bacakan dulu yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Mohon bantuan panitia nanti ya. Ini saya kayaknya buka beberapa tab gitu ya. Jadi takut nggak terlihat yang kalau misalnya ada yang raise hand. Baik, pertanyaan pertama ini tampaknya untuk Dokter Prima ya, dari Ibu Kristika Ilsana Surbakti ya. Izin bertanya, saya mau tanya vaksinasi yang memang wajib untuk anak apa saja dokter dan sampai umur berapa wajib vaksin gitu ya. Nah, yang kedua ini sekalian aja ya Dokter Prima ya. Ini karena Ibu Kristina Nayawan dari FKM Undana bertanya, informasinya tadi berkaitan dengan dari materi Dokter Dirga ya, terkait dengan imunisasi pada ibu hamil ya. Ibu Kristina Nayawan ini bertanya pada Dokter Prima, apakah dari Kemenkes ada program imunisasi bagi ibu hamil selain tetanus ya? Kaitannya untuk memberikan kekebalan bagi ibu selama kehamilannya dan juga untuk dapat melindungi janin dan bayi baru lahir. Itu ya. Nah, saya persilahkan kepada Dokter Prima untuk menjawab terlebih dulu dua pertanyaan Iya, tadi karena berkaitan. baik. Makasih ibu-ibu atas pertanyaan. Kalau nggak salah ibu-ibu tadi ya dua-duanya. Betul, Yang Bu. pertama, imunisasi apa aja untuk anak? Tadi di dalam paparan saya ada jadwal ya. Jadi ini yang wajib ini artinya yang sudah masuk ke dalam program imunisasi nasional kita. Dimulai dari imunisasi hepatitis B, itu kita berikan mulai dia baru lahir di bawah 24 jam pertama kehidupannya. Kemudian imunisasi BCG, lalu ada imunisasi polio. Polio ini ada dua. Ada oral polio vaksin, kita berikan 4 kali. Kemudian ada polio inactivated polio vaksin yang disuntikan itu kita berikan 2 dosis. Kemudian ada imunisasi PCV diberikan 3 kali, ada imunisasi rotavirus diberikan juga 3 kali, ada imunisasi campak rubella ini diberikan di bayi, baduta, imunisasi ulangannya di usia sekolah. Kemudian ada imunisasi eh, JE hanya untuk daerah-daerah yang endemis ya. JE yaitu hanya di Provinsi Bali, Provinsi Yogyakarta, dan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kalau Bapak Ibu ada tinggal di situ, maka itu wajib berikan umur 10 bulan gitu ya, 1 kali. Kemudian nanti di sekolah ada imunisasi kita kenal dengan istilah bulan imunisasi sekolah. Ini diberikan pada semua anak sekolah kelas 1 campak rubella dan DT, kemudian kelas 2 D, kelas 5 TD, lalu nanti khusus anak perempuan sampai tahun 2028 kita hanya untuk anak perempuan. Ini imunisasi HPV di kelas 5. Sekarang kita nggak berikan 2 kali lagi, Bapak Ibu, hanya 1 kali di kelas 5 SD saja karena menyesuaikan dengan rekomendasi WHO. Ternyata pemberian pada usia memang usia anak ini di bawah 13 tahun itu cukup 1 kali, itu sama kekuatannya dengan 2 kali. Sabar untuk anak laki-laki, rencananya tahun 2028 kita mulai memberikan HPV ini juga termasuk bagi anak laki-laki. Jadi nggak ada perbedaan. Tapi sampai saat ini 2025 saat ini sekarang kita masih memberikan hanya untuk anak perempuan. Itu yang HPV. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, ibu hamil di program imunisasi rutin kita memang baru tetanus ibu. Jadi kita untuk mencegah karena ada goalsnya. Goalsnya itu adalah goals global, yaitu kita mencegah atau kita harus mencapai eliminasi tetanus maternal dan neonatal. Jadi tetanus yang biasanya menyerang pada ibu yang baru melahirkan dan bayi-bayi yang baru lahir. Nah, ini tentu tidak otomatis langsung diberikan, dilakukan screening dulu karena kalau ibu hamil ini sudah memiliki status T-nya 5, maka tidak perlu diberikan lagi. Tapi kalau belum sampai 5, maka akan kita lengkapi sesuai dengan berapa status terakhirnya dan ada jarak-jarak pemberiannya. Seperti itu, Bu Aisyah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup jelas ya. Nanti kalau misalnya belum hafal dengan tadi jadwal imunisasi akan ada di materi ya. Nanti akan dicantumkan eh, materinya itu ada di link di Instagramnya Yakmi ya. Nanti akan ada link untuk ke materi. Ya. Baik, kita ke pertanyaan kedua dari Ibu Kristina Bangun ya, Stikes Elizabeth ya. Ini kepada Ibu Agustin ya. Melihat masih banyaknya asumsi masyarakat yang salah tentang imunisasi, pendekatan apa yang efektif kita lakukan sebagai ahli Kesmas dan mungkin dapat kita lanjutkan di tempat kita masing-masing. Terima kasih. Silakan Ibu Ya, Agustin. terima kasih atas pertanyaannya. Eh,
seperti kita ketahui bersama, em, perilaku. Nah, kalau kita mau mengubah perilaku, ada teori yang paling terkenal dan paling sering digunakan ya dalam banyak penelitian, maka kita bisa mengubah tiga kelompok besar variabel. Yang pertama adalah variabel predisposisi, yang kedua pemungkinnya, dan yang ketiga adalah variabel yang berkaitan dengan pendorongnya gitu ya. Nah, di predisposisi ini yang paling susah karena di situ ada sikap, ada kepercayaan, ada motif ya. Selain ada pengetahuan tentu saja. Nah, yang namanya sikap, motif, kepercayaan segala macam itu ujung awalnya itu adalah pengetahuan. Jadi memang kita harus melakukan upaya sedemikian rupa sehingga bisa mengubah sampai sedemikian rupa pengetahuan itu bisa mempengaruhi sikapnya, mempengaruhi beliefnya. Nah, problemnya adalah ketika beliefnya atau kepercayaan atau apa namanya sikapnya itu berkaitan dengan nilai-nilai budaya, dengan nilai-nilai agama, maka kita tidak bisa kerja sendiri. Ahli kesehatan masyarakat tidak bisa kerja sendiri karena omongannya nggak laku. Yang laku siapa? Kalau itu berkaitan dengan nilai agama, yang laku ulama, tokoh-tokoh agama, tergantung agamanya ya. Kalau Nasrani tentu saja mungkin karena ulama di agama Kristen atau agama apa namanya Katolik misalnya. Kalau terjadinya di masyarakat yang beragama Buddha ya tokoh agama Buddha, Hindu ya tokoh agama Hindu begitu ya. Jadi ketika berkaitan dengan belief ya maka kita tidak bisa bekerja sendiri karena kita nggak didengar, bukan ahlinya, bukan orang yang didengar. Jadi libatkanlah orang yang didengar oleh masyarakat. Pertama, tokoh agama. Kedua, tentu adalah tokoh masyarakat. Jadi pimpinan masyarakat di desa misalnya, atau pimpinan adat misalnya, itu yang harus bicara, itu yang harus kita ajak bicara. Jadi bertingkat, Ibu, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan pendekatan kepada tokoh dan tokoh-tokoh masyarakat, kita pastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan persepsi yang sama dengan kita. Selanjutnya kita minta tolong pada mereka untuk yang kemudian berkomunikasi dengan masyarakat, gitu ya. Nah, mengubah perilaku, mengubah pengetahuan itu tadi, karena kalau itu menyangkut belief, menyangkut nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama, kita harus menggunakan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, caranya seperti apa? Kita tentu tergantung dari salurannya masing-masing. Tetapi jangan lupa, sekarang ini satu saluran yang sering jadi Penuntung referensi, pas-pas, yang sering pas-pas kak pulang, itu pas-pas kakek. adalah justru media sosial. Influencer itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita harus kerjasama dengan mereka. Influencer harus diajak bekerja sama gitu ya. Saya sangat menghargai banyak sekali sekarang kolega dokter yang juga sudah jadi influencer. Yang YouTube-nya itu didengar, yang dicari orang gitu kan. Karena saya lihat anak saya sendiri kalau apa-apa, kata dokter ini, dari mana taunya dek? Ini di akunnya dokter itu. Wah, luar biasa itu. Nah, ahli-ahli kesehatan masyarakat juga harus bisa jadi influencer atau bekerja sama dengan influencer gitu ya. Nah, mereka untuk mengubah faktor predisposisi. Nah, jangan lupa habis itu faktor pendorong dalam bentuk teladan. Influencer itu memberikan dan sebagai ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk apa namanya penghargaan gitu ya bahwa mereka sudah melakukan ini dan itu dan segala macam. Itu adalah sebagai faktor yang akan mendorong. Yang sangat penting adalah pemungkin. Mau imunisasi, udah pengen nih, posyandunya kagak buka gitu ya. Pengen nggak ada di puskesmas atau tidak atau puskesmasnya jauh gitu. Jadi kan tidak mungkin. Nah, pemungkin inilah yang menjadi tantangan kita bersama untuk juga menyediakan sehingga begitu masyarakat itu sudah mau memang tersedia, terjangkau. Jangan sampai menyanyiakan masyarakat sudah mau layanannya nggak ada atau ya vaksinnya habis misalnya. Nah, itu yang perlu sekali kita perhatikan bersama supaya nanti akhirnya masyarakat berubah perilakunya. Semua aspek harus diubah, predisposinya diubah, pemungkinnya dipastikan, reinforcingnya harus didaya gunakan juga, baru deh perilakunya berubah. Demikian barangkali Bu Aisyah, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanya. Baik, terima kasih Dokter Agustin ya. Ibu Christina, saya rasa
cukup jelas tadi ya dari Bu Agustin penjelasannya apa saja yang bisa dilakukan ya oleh kesehatan masyarakat nih. Banyak banget tadi sebenarnya ya yang bisa dilakukan. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Pertanyaan untuk Dokter Dirga nih kayaknya ya sekalian ada dua pertanyaan ya. Pertama dari Anisi Keila ya. Untuk program vaksin pneumonia selain untuk anak-anak, apakah ada untuk dewasa juga? Kemudian yang kedua dari Ibu iya I Ulfa kali ya. Mohon anak yang tidak bisa berjalan setelah imunisasi menjadi alasan tidak diimunisasi karena takut. Apakah ini KIPI atau bagaimana, Dok? Baik, Silakan Dokter terima Dirga. kasih. Ya. Jadi memang imunisasi itu sekarang konsepnya ya harus dipahami sebagai perlindungan pada semua tahap kehidupan, ya. Jadi kalau dulu identik dengan anak saja, ini sekarang udah berubah paradigmanya. Bahkan tadi saya bilang sejak hamil ya, ibunya hamil, kemudian anaknya lahir ya, bayi, kemudian jadi anak, remaja, dewasa, lansia sampai dengan meninggal. Jadi perlindungan proteksi sepanjang tahap kehidupan itu yang kita inginkan. Vaksin pneumonia itu juga diberikan pada orang dewasa, ya. Nah, bedanya tadi kalau anak itu minimal 3 kali pemberian, kalau pada dewasa cukup 1 kali pemberian. Tapi memang sampai saat ini sifatnya masih mandiri, ya. Jadi teman-teman negara kita ini penduduknya banyak sekali, besar sekali yang diurusin banyak banget, ya. Ada urusan gizi, vaksin semua. Ini kan pemerintah harus memilih mana yang prioritas, ya. Jadi kita mesti paham juga, nggak bisa semuanya kita serahkan ke pemerintah ya. Kita sebagai warga negara juga harus mengambil peran, setidaknya melindungi diri kita sendiri gitu ya. Jadi masih harus berbayar. Sebetulnya secara harga juga relatif, mungkin secara harga agak mahal, tetapi itu cukup 1 kali gitu seumur hidupnya. Nah, tapi kan itu untuk orang dewasa, untuk anak-anaknya udah bisa di-cover oleh pemerintah ya, itu satu. Yang kedua, soal KIPI. Jadi memang banyak sekali pemberitaan yang bombastis ya, dari dulu sampai sekarang. Ada anak habis divaksin lumpuh, ada orang dewasa habis divaksin kenapa gitu. Nomor satu, kita mesti pahami apa itu definisi KIPI ya. Jadi KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Definisinya adalah hal-hal yang dialami setelah vaksinasi yang tidak menyenangkan, nggak diharapkan. Tapi ingat, belum tentu ada hubungannya dengan vaksin. Contoh, tadi tuh, anak habis divaksin, beritanya dia lumpuh, ya. Paling gampang itu kan menyalahkan atau menghubungkan vaksin. Wah, ini anak habis divaksin lumpuh, berarti karena vaksinnya. Itu logika yang paling simpel. Salah nggak? Nggak salah sih ya, karena memang habis vaksin. Tapi jangan lupa, anak itu kan dia habis vaksin, dia juga makan, dia juga main, dia juga beraktivitas. Nah, biasanya itu setelah diteliti, ternyata ujung-ujungnya disimpulkan itu hampir semuanya ya, tidak ada hubungan dengan vaksinasi. Ya, jadi biasanya entah dia sudah ada sakitnya dulu kayak atau apa, ternyata dia pernah bahkan waktu itu ada kasus kekerasan di rumah tangga juga pernah saya ingat ya. Jadi teman-teman, kalau ada kasus atau keluhan setelah imunisasi, laporkan. Laporkan aja ke nakesnya, bisa ke puskesmas, bisa ke mana. Nanti akan ditindaklanjuti. Di daerah ada yang namanya Komda KIPI, ya, Komite Daerah KIPI. Nanti kalau dia skalanya besar sampai ke Komnas KIPI, di pusat juga ada. Nanti para ahli ini akan menentukan apakah keluhannya beritanya itu betul-betul berhubungan dengan vaksin atau tidak. Dan itu akan diumumkan ke publik. Ya, kita sekarang sudah sangat-sangat terbuka gitu ya. Tidak ada keperluan untuk menutup-nutupi gitu. Tapi kita harus ingat bahwa manfaat vaksinasi itu sangat besar ya, jauh lebih besar. Meskipun ada efek samping tadi saya bilang ringan seperti nyeri bekas suntikan ataupun demam. Itu mungkin. Baik, terima kasih Dokter Dirga atas penjelasannya ya. Jadi kita juga mesti lebih mengkritisi juga ya apabila ada terjadi masalah setelah kebetulan setelah vaksin gitu, setelah imunisasi gitu ya. Baik, kita lanjutkan masih ada dua pertanyaan lagi. Mungkin untuk Dokter Prima ya. Ini waktunya juga sudah sangat mepet. Mungkin cukup 5 menit ya Dokter Prima ya. Oke, sebentar. Mm, mm. Oke, nah dari Stikes BCH ya, apakah untuk anak usia kurang dari 2 tahun jika akan tinggal di daerah endemis JE harus divaksin? Gitu ya. Kemudian yang kedua ini dari Ibu Kristika lagi ya bertanya, anak saya usia 4 tahun belum suntik rotavirus dokter, bagaimana ya dok?
Kayaknya cuma itu aja ya Ya, tambahan pertanyaannya. Silakan Dokter Prima. baik, jadi untuk itu namanya kalau di luar dari umur ideal kita sebutnya imunisasi kejar. Nah, untuk imunisasi kejar setiap jenis imunisasi ada do and don'ts-nya gitu ya. Nah, untuk yang rotavirus sebetulnya rotavirus ini yang kita mau cegah adalah bahaya virus rotavirus ini jika menginfeksi bayi kecil. Umumnya yang berbahaya itu kan diare beratnya terjadi pada bayi. Makin besar dia sebetulnya udah tidak terlalu berbahaya, makanya imunisasi ini memang kita berikan kepada bayi-bayi ya di bawah 1 tahunnya gitu. Nah sehingga kalau tadi ya kebetulan ini pertanyaan nomor 2 kalau saya nggak salah. Kalau udah umur 4 tahun sih nggak usah lagi dikejar itu di HBS-nya aja ya Bu yang ditingkatkan gitu ya. Tapi imunisasi yang lain yuk dilengkapi. Saya cuma takut jangan-jangan imunisasi yang lain juga bolong-bolong nih gitu ya. Jadi dilengkapi. Nah untuk yang tadi untuk yang JE, yang JE tentu kan kita juga mengingat bahwa ada perlindungan komunitas yang akan terbentuk kalau cakupan imunisasi itu baik di daerah itu. Nah, tentu anak tadi datang berasal awalnya ya, kalau saya tangkap pertanyaannya awalnya dia berasal dari daerah yang tidak endemis JE tapi mau pindah ke daerah endemis. Umurnya udah lewat. Jadi di daerah itu sudah kita lakukan pengebalan dengan pemberian lewat imunisasi program. Anak ibu kalau memang lewatnya udah jauh sih sebetulnya JE juga kita tidak lakukan imunisasi kejarnya gitu ya sampai saat ini. Jadi mungkin tidak perlu karena di sana sudah imunisasinya bagus, nanti akan terlindungi oleh kekebalan populasi yang dibentuk oleh anak-anak yang sudah mendapatkan imunisasi JE di sana. Seperti itu. Tapi ada beberapa memang imunisasi yang mengharuskan kita seperti pergi ibadah haji gitu ya atau umroh kan diwajibkan untuk meningitis. Nah, itu tentu negara sana yang mewajibkan. Tapi kalau yang kayak tadi masih belum kita wajibkan untuk pemberian imunisasi. Seperti itu, Bu. Makasih. Baik. Ya. Terima kasih Dokter Prima ya, Bapak Ibu sekalian. Tampaknya sudah semua pertanyaan ini ya dijawab oleh narasumber kita yang hebat-hebat nih ya. Jadi udah dari tangan pertama nih. Jadi apa yang sudah menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian sudah bisa dijawab ya. Mungkin kita masih butuh waktu untuk tadi ya menghafalkan ya atau memahami nih imunisasi apa saja sih yang wajib nih gitu ya untuk anak-anak kita dan juga untuk ibu hamil. Jadinya nggak apa-apa sambil terus belajar nih tentunya ya. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tiga narasumber kita ini ya. Nah, berikutnya ini ada kuis ya. Nah, kuis ini pertanyaannya sudah disiapkan atau dari narasumber nih ya? Panitia mohon bantuan. Siap, sudah disiapkan. Ya. Oh, yang menyampaikan ada linknya ya. Oh, jadi tidak dari narasumber memberikan pertanyaannya. Baik, pada Bapak Ibu narasumber, ya Dokter Prima, Dokter Agustin, dan Dokter Dirga, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini ya. Tapi kami berterima kasih sekali atas materi disampaikan, mencerahkan, termasuk saya sendiri juga ya, mengetahui bahwa oh, sekarang imunisasi sudah sangat berkembang ya, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bapak Ibu sekalian. Oh, masih ada foto bersama nanti ya, tapi kita mau dengerin kuis dulu kali ya, Bapak Ibu ya, untuk tahu nih siapa aja yang jadi pemenang Boleh gitu ya. foto bersama dulu, Bu, khawatir para narasumber ada kegiatan lain. Ya, Iya, boleh kalau seperti itu ya, kita foto bersama dulu saja ya, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan narasumbernya juga sudah ada semua. Mungkin Ibu Feti, apakah masih ada sebagai wakil dari pimpinan YAKMI? Ya, terus semuanya ada yang sudah hadir nanti. Mohon bantuan untuk bisa dipandu ya, Bu Love atau panitia yang lain. ya Bu Feti, sudah tidak ada. Kami izin mulai untuk foto bersama, Bapak Ibu. Ya, silakan, silakan. Ya, baik kita mulai. Ada beberapa halaman ini, Bapak Ibu mohon izin. Foto bersama yang pertama untuk narasumber terlebih dahulu. Kita izin lanjut ke foto yang kedua. Ya, baik, salah. Ya, kita lanjut halaman kedua. Baik, saya lanjut ke halaman yang ketiga. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Mohon izin Bapak Ibu agak cukup banyak.
Alhamdulillah pesertanya antusiasmenya banyak, masih dari pagi sampai dengan sore masih terus hadir. Ya, baik, terima kasih Bu Aisyah. Baik, terima kasih Bu Love dan panitia yang sudah memfoto kita semua ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya nanti insya Allah juga webinar kali ini akan diupload ya di YouTube-nya Yakmi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin mendengarkan kembali penjelasan dari para narasumber bisa dilihat di YouTube tersebut ya. Atau mungkin ingin di-share ke teman-teman yang lainnya ya, yang mungkin merasa bahwa oh, ini kayaknya informasi terbaru nih terkait dengan imunisasi. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Apabila Bapak Ibu sekalian apa masih ada kegiatan lain yang harus dilakukan, dapat meninggalkan ruang Zoom. Ya. Iya. Mohon izin Terima kasih pamit. banyak Terima Terima kasih. kasih Sampai semuanya, ketemu semuanya. lagi. Bapak Ibu. Makasih Ya. Terima Bapak kasih Ibu. Dokter Dirga, Izin Bu Agustin. Lili. Terima kasih. Terima kasih Izin. Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah, kita sekarang masuk ke kuis ya. Oke, nanti waktunya dari mulai hanya akan diberikan waktu selama 2 menit ya untuk menjawab pertanyaan kuis. Pertanyaannya hanya 5 kok gitu ya, harusnya bisa semua lah ini ya. Nanti Diskon akan diumumkan oleh ya. 2 menit atau 1 menit, Mbak Love. 1 menit aja karena hanya 3 mau pakai diskon pertanyaannya ini. Oh, pertanyaannya hanya 3 ternyata. Berarti cukup 1 menit saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami berikan waktu dulu untuk join dulu ya. Ini sesuai yang tampil di layar Zoom. Ya, silahkan ini. Sudah pada join belum nih? Baru 6 partisipan nih kayaknya ya. Nanti hadiahnya apa nih, Mbak Love ya? Yang jelas bukan mobil Hadiahnya BMW ya. Ibu, Bukan, ada bukan mobil BMW ya. voucher elektronik. Oh, alat elektronik. Waduh, Pulsa, alat pulsa, Bu. elektronik ini sangat Pulsa luas atau nih. voucher elektronik. Oh, voucher. Oke, baik-baik. Nanti akan pemenangnya akan dihubungi ya. Tapi sekarang silakan masuk dulu ya. Baru 20 peserta gitu ya. Belum dimulai kok, santai. Tenang, tenang, belum dimulai. Nanti Bu Love yang akan memandu ya mulainya kapan ya? Begitu ya. Siap, Ya, siap. silakan ini. Kita tunggu dulu sampai cukup banyak peserta ya. Sudah berapa ini? Tunggu 1 menit lagi Bu Aisyah ya. 1 menit lagi ya, Bapak Ibu silakan bergabung. Baik, nanti ini sambil menunggu ada yang bertanya tentang materi, nanti akan dicantumkan di Instagramnya Yakmi ya, terkait dengan acara ini. Silakan dilihat dan dicari. Ada linknya, bisa di copy gitu ya. Daftar hadir juga akan dikirimkan setelah kuis ini ya Bapak Ibu ya. Oke, daftar hadir jangan lupa ya Bapak Ibu. Khususnya yang Nanti ikut setelah kuis kuis ini. ini. Karena biar bisa menghubungi pemenangnya. Nah, jangan sampai udah menang, nggak ngisi absen, terus jadi hadiahnya ini deh, nggak jadi dapet ya. Lumayan loh, lumayan. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu sedikit lagi, nah acara ini juga terselenggara karena dukungan dari PT Pfizer ya. Bacanya gimana sih? Pfizer atau Pfizer ya? Ini mungkin dari luar ya, jadi lidah Indonesia saya kayaknya agak kelibet ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu bahwa PT Pfizer ini juga aktif ya di bidang imunisasi juga gitu. Baik, bagaimana? Sudah cukup banyak, Bu Love? Ya, baik. Kita akan mulai Bapak Ibu. Sudah ada 57 peserta. Kita mulai ya. 3 soal yang paling cepat dan yang paling benar. Jadi bukan hanya benar ya Bapak Ibu. Jadi cepat dan benar. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Nggak kedengeran ya ada musik-musik gitu ya? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Biar tambah deg-degan.
Sudah 1 menit belum ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita Sudah 1 menit? ya, Nah, silakan diumumkan, Bu Lofi. Oh, sudah tampil di layar pemenangnya ini ya. Ibu Fenty dari Jember, terus Bapak Arga Bapak ya, dan Ibu Felicia. dan Ibu Baik, Felicia. Halo? ya, betul Ibu. Ibu Fenty, Bapak Arga, dan juga Ibu Felicia. Nanti mohon bisa mengisi daftar hadir yang sudah ada dan bagi peserta yang lainnya juga. Untuk kami nanti hubungi pada seluruh pemenang ya. Untuk nanti kami Ya hubungi. sama ini Pemenang koperasi. itu 5 orang. Baik. Bu Naya dan Hmm. Bu Aditya. Pak Aditya. Berapa orang tadi? 5 orang Ibu. Oh, 5 orang ya. Jadi 5 orang teratas ini silakan ya mengisi daftar hadir yang sudah tercantum di ini ya, kolom chat ya. Ya, dan juga tentunya seluruh peserta lain untuk dikirimkan sertifikat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Love ya. Jadi kuisnya sudah ya Bapak Ibu sekalian. Harap segera mengisi ini daftar hadir Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nanti karena untuk sertifikat juga akan dikirimkan lewat email ya. Kalau sertifikatnya kira-kira 1 minggu lah ya dari kegiatan hari ini. Baik, nah Bapak Ibu sekalian jangan lupa juga bahwa besok ini ada seri kedua dari webinar tentang imunisasi atas dukungan dari PT Pfizer juga, yaitu kalau hari ini tentang ibu hamil dan anak, kalau besok itu adalah tentang imunisasi pada populasi dewasa, ya. Di narasumbernya juga hebat-hebat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harapkan nanti bisa bergabung kembali ya untuk mengikuti webinar seri kedua, gitu ya. Baik, sudah semuanya? Oke ya. Ada yang masih bertanya tentang ini apa nih? Materi ya, materi nanti dapat dilihat di Instagramnya Yakmi ya, Bapak Ibu, Yakmi Official. Di situ nanti akan ada linknya, link untuk materi ya. Harap sabar ya Bapak Ibu, kalau hari ini belum ada mungkin bisa dicek besok, gitu ya. Baik, karena mungkin sekalian dengan webinar yang kedua besok ya. Baik, oke. Nah, untuk menutup, saya rasa sudah semua ya. Jadi mungkin bisa saya tutup karena sudah memasuki waktu zuhur juga di wilayah Indonesia bagian barat ya. Jadi sebelum saya tutup, mungkin saya berikan kesimpulan ya. Kesimpulan pertama adalah bahwa imunisasi itu ternyata adalah merupakan program kesehatan yang tertua ya, cukup tua gitu ya. Nah, dan imunisasi itu terbukti bermanfaat ya sebagai upaya untuk pencegahan penyakit menular ya. Dimulai dulu itu adalah untuk penyakit cacar ya. Saat ini sudah cukup banyak ya berkembang berbagai imunisasi. Jadi itu adalah untuk bisa memberikan kesehatan untuk semua. Tadi disebutkan ya, tidak hanya untuk anak saja, tetapi untuk seluruh siklus hidup gitu ya. Kemudian imunisasi itu pada ibu hamil juga sangat penting karena aman ya dan bisa menjaga kesehatan ibu hamil dan juga bayi yang dikandungnya. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor penting sekali ya untuk mengatasi berbagai tantangan dan kendala program imunisasi yang walaupun sudah berjalan berpuluh tahun di Indonesia, tetap ada kendala dan permasalahan yang terjadi ya. Baik, oke. Demikian kesimpulan dari webinar kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah setia mengikuti webinar ini, kemudian kepada para panitia dan yang sangat penting juga adalah dukungan dari PT Pfizer untuk laksananya webinar hari ini, besok dan juga nanti akan ada media juga ya. Saya ucapkan terima kasih dan sekalian saya tutup untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. terima kasih Bapak Ibu.